Dia melihat Serone masih berdiri tegak. Awalnya dia mengira Serone bertindak sebagai umpan. Memberi mereka waktu untuk melarikan diri, tetapi kemudian dia melihat Serone mengambil panah otomatis dari tanah. Dan menembakkan anak panah demi anak panah ke monster itu. Makhluk itu memblokir proyektil dengan mudah. Menggunakan lengan berototnya yang tebal untuk melindungi wajahnya saat ia maju dengan mantap ke arahnya. Serone menghindari ayunan monster, mengamati polanya dan mempelajari kekuatannya. Binatang itu cepat, kulitnya tampaknya tak tertembus. Bahkan menepis beberapa panah yang mengenai sasaran. Alter ragu-ragu, rasa takut menyuruhnya untuk terus berlari, tetapi rasa bersalah menggerogoti dirinya. Dia melambat dan berbalik ke yang lain, mengatakan bahwa dia harus kembali untuk membantu Serone. Teman-temannya terkejut, mengingatkannya bahwa Serone sudah memilih untuk tinggal, tapi Alter tak bisa mengabaikan kemungkinan Serone akan tewas. Karena keputusan mereka untuk kabur, terkoyak antara takut dan bersalah, dia berhenti mendadak. Memperhatikan yang lain menghilang di atas bukit, Alter memantapkan diri untuk kembali. Keheningan mencekam menyelimuti. Dia tak lagi mendengar raungan monster atau gerakan Serone. Ketakutan mencengkeramnya. Apakah si buas sudah membunuh Serone? Saat keputusasaan mulai merayap, Serone muncul di sampingnya dalam kilatan cahaya. Mencengkeram lengannya dan mendesaknya lari. Kelegaan mereka tak bertahan lama. Suara gemuruh memekakkan telinga bergema di hutan saat monster itu menerobos pepohonan. Mengejar mereka dengan kecepatan mengerikan. Alter membeku, lumpuh oleh ketakutan saat teman-temannya berteriak menyuruhnya bergerak. Kakinya menolak menurut. Air mata berlinang di matanya saat dia sadar monster itu semakin dekat. Di saat yang sama, Rumina tersandung saat melirik ke belakang. Terjatuh keras ke tanah, melihat teman-temannya dalam bahaya. Chirone bertindak tanpa ragu, menggunakan sihir teleportasinya. Dia menghilang dan muncul kembali di belakang monster, lalu mengaktifkan foto Nice. Bentuk teleportasi tingkat lanjut yang memungkinkannya memindahkan dirinya. Dan makhluk itu ke keadaan tanpa massa. Bersama-sama mereka terangkat ke udara, tanpa bobot dan melayang di atas hutan dalam keadaan terfotonisasi. Pikiran Serone berpacu. Dia menganalisis situasi, mengingat semua yang dia pelajari dari buku. Dan pelatihan magisnya, dia memahami prinsip-prinsip inersia dan gravitasi. Dan menyadari bahwa dengan memanipulasi posisi mereka dengan hati-hati, dia bisa melepaskan monster itu. Dengan cara yang menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi, monster itu melawan balik. Dengan ganas mencakar dirinya dengan cakarnya, Serone tetap fokus, dia menggeser posisinya. Secara strategis mengarahkan makhluk itu di atas jurang. Jauh dari teman-temannya. Dengan kontrol yang tepat, dia melepaskan keadaan terfotonisasi. Membiarkan monster itu terjun bebas ke arah bumi, sementara dia terus meluncur ke tempat aman. Saat dia berhasil, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang alam semesta. Keberadaannya, hakikat massa, dan makna kehampaan yang dia lihat dalam mimpinya. Pemahamannya tentang dunia meluas pesat, menyentuh konsep-konsep yang selaras. Dengan karya fisikawan teoretis, dia membuat kesadaran mendalam. Meski foton tak bermassa, dia bisa memanipulasinya hingga memiliki massa. Saat dia mendarat, monster itu roboh bersamaan. Terengah-engah, dia bergumam bahwa dia telah membuka pengetahuan dari alam semesta. Pengetahuan lahir dari simetri yang hancur, mekanisme ini memberikan massa pada materi. Sebuah penemuan yang membuatnya begitu bangga. Mengepalkan tinjunya dengan campuran sukacita dan tekad, dia menerima kemampuan barunya untuk mengubah esensi materi itu sendiri. Mengembalikan fokusnya ke dunia nyata. Dia melihat ke arah tempat monster itu jatuh, memastikan ia tak lagi bergerak. Mengamatinya dengan cermat, dia mengenalinya sebagai serigala, teringat apa yang pernah dibacanya. Dia ingat bahwa serigala selalu berkelana dalam kawanan. Pikiran tentang teman-temannya membuatnya gelisah. Menjelajahi area itu, dia melihat mereka berdiri di tebing menghadap kawanan serigala lainnya. Teman-temannya terpojok, dengan Alter berada di depan. Kelompok itu telah mundur selama beberapa waktu dan sekarang berdiri di tepi tebing. Air mata membasahi wajahnya. Alter menyatakan bahwa dia akan bertindak sebagai pengalih perhatian. Agar yang lain bisa turun dan memperingatkan penduduk kota, dia memutuskan untuk berkorban. Berasumsi bahwa Serone sudah tewas sebelum mereka bisa bertindak. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di pandangan mereka. Serone muncul, mendarat dengan mantap di depan mereka, terkejut dan sangat lega. Mereka bergegas menghampirinya dan memeluknya erat, yakin telah kehilangan dia. Melalui air mata mereka mendesaknya untuk melarikan diri karena bahaya, tapi Serone meyakinkan mereka. Menginstruksikan Alter untuk menyerahkan situasi padanya, dengan langkah mantap Serone bergerak maju. Menempatkan dirinya di antara teman-temannya dan kawanan serigala yang mendekat. Siap menghadapi mereka sendirian, meskipun teman-temannya tahu dia punya sihir. Mereka mendesaknya untuk menghindari perkelahian dan malah melarikan diri karena jumlah serigala yang sangat banyak. Namun, dia meyakinkan mereka dan dirinya sendiri bahwa dia bisa menangani situasi ini tanpa melanggar peraturan sekolah. Bergerak maju dengan hati-hati, dia memerintahkan cahaya untuk muncul dari tangannya. Teman-temannya terkejut melihat cahaya itu berbentuk sorotan terfokus. Itu adalah api foton yang ditingkatkan dengan bobot, kemampuan baru yang baru saja dia kuasai. Dia mencobanya pada serigala pemimpin, dan melihat makhluk itu tumbang. Melihat keberhasilan itu, dia terus maju, memanggil petir. Petir itu menyambar tepat di tengah kawanan serigala, mantranya sangat efektif. Akan tetapi, jumlah musuh yang sangat banyak membuatnya kewalahan. Dia segera menyadari bahwa sihir ini ada harganya, setiap serangan menguras energi mentalnya. Dan semakin cepat cadangan mentalnya habis, semakin lemah sihirnya. Menit demi menit berlalu saat dia terus melawan serigala, kelelahan mulai menghantuinya. Meskipun lelah, dia menolak untuk berhenti, dia tahu jika dia gagal. Serigala yang tersisa akan membunuh tidak hanya dirinya, tetapi juga teman-temannya. Yang berdiri tak berdaya di belakangnya, sepenuhnya bergantung pada kekuatannya. Keringat menetes dari wajahnya saat dia memaksakan diri untuk terus bertarung. Serangan serigala yang tak berkesudahan membuatnya kewalahan, dan dia bisa merasakan tubuhnya mendekati batasnya.
Namun, dia tahu dia tidak boleh menyerah, putus asa dia memikirkan pilihan terakhir. Satu-satunya yang mungkin menyelamatkan mereka semua, ini berisiko dan bisa jadi kesempatan terakhir mereka. Namun dia yakin inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini sebelum terlambat. Dengan serigala menyerbu ke arah mereka, kecepatan mereka meningkat. Saat mereka bersiap untuk melahap teman-temannya, dia mengumpulkan sisa kekuatannya. Walaupun kelelahan mulai menghantui, dia tahu setelah serangan terakhir ini, jika tidak mengalahkan para serigala atau mengusir mereka, itu bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi mereka semua. Memejamkan mata, dia mengulurkan tangannya, merasakan angin berputar di sekitar jari-jarinya. Dan cahaya mulai bersinar terang ke arah telapak tangannya, teman-temannya meneriakinya dari belakang. Mendesaknya untuk bertindak cepat, mengingatkannya untuk mundur jika dia tidak bisa menangani situasi ini. Saat jumlah energi yang tepat akhirnya terkumpul, dia memerintahkannya dan melemparkannya ke arah serigala yang datang, segera setelah dia melepaskan energi. Cahaya cemerlang meletus dan teman-temannya langsung tahu bahwa ini adalah sihir seorang penyihir yang kuat, energinya sangat dahsyat. Sehingga tanah di bawahnya hangus meninggalkan jejak, ditandai dengan kekuatan dahsyat yang dibawanya saat energi itu menghantam serigala-serigala. Hampir semuanya musnah seketika, hanya 2 wuk yang tersisa. Lemas dan linglung, tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia memerintah mereka. Dengan cahaya garang memancar dari matanya, memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali ke kota ini. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka melakukannya, nasib mereka yang sudah mati tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, ketakutan, kedua serigala yang tersisa melarikan diri. Saat serigala terakhir tumbang, dia akhirnya merelakskan tubuhnya. Kelelahan, saat ancaman itu berakhir, dia ambruk, tak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Alter bergegas mendekat, menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Teman-temannya panik memanggil namanya, tetapi dia tetap tidak responsif. Setelah beberapa saat, mereka menyadari. Detak jantung dan napasnya masih stabil, mereka sadar bahwa itu bukan cedera serius. Dia hanya terkuras secara fisik dan mental akibat energi besar yang dia keluarkan. Mereka menatapnya dengan perasaan campur aduk antara syukur dan kasihan. Padahal awalnya tidak berencana ikut berburu bersama mereka. Dia dibujuk untuk datang pada menit-menit terakhir. Akhirnya kembali ke kota, malam telah tiba. Serone duduk di luar sendirian, menatap langit seolah baru pertama kali melihatnya. Alter mendekat dan duduk di sebelahnya, bertanya kapan dia keluar rumah. Serone menjawab bahwa itu baru beberapa saat yang lalu. Dia tak percaya akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Tanpa mimpi buruk yang dulu membuatnya terbangun dalam ketakutan. Sudah lama sekali sejak dia tidur seperti ini. Merasa damai, Alter bertanya tentang yang lain dan Serone diberitahu bahwa semua orang ada di dalam. Mempersiapkan pesta besar untuk merayakan kelangsungan hidup mereka. Semua dalam keadaan sehat tanpa cedera, kecuali Rumina yang terjatuh saat berlari dari para Walk. Alter juga menyebutkan rencana mereka untuk pergi lagi besok mengumpulkan mayat para Walk. Serone terkejut mereka bisa pergi secepat itu, tetapi Alter meyakinkannya mereka hanya pergi karena para tetua kota akan menemani mereka. Para tetua sedang mengorganisir pengumpulan sisa-sisa Walk untuk mengumpulkan bahan berharga seperti gigi dan kulit, yang bisa menghasilkan banyak uang, kata Serone kepada Alter. Rupanya makhluk yang mereka lawan itu bernama Wolf. Alter sepertinya kesulitan mengingat namanya, tapi begitu Sirone menyebutkan nilai taring Wolf di pasar, Alter tersenyum senang. Lalu dia mengaku kalau dia selalu iri pada Sirone. Dulu waktu kecil, saat yang lain bermain, Serone akan duduk sendirian, membaca buku sebanyak yang dia mau. Alter mengakui Serone sudah mengejar mimpinya. Sejak saat itu, Alter sekarang memohon padanya untuk mencapai potensi penuhnya, agar dia juga bisa meraih mimpinya. Serone berterima kasih atas dukungannya. Merasa bersyukur atas dorongan itu, dia tak percaya setelah sekian lama. Teman-temannya masih berdiri di sampingnya. Akhirnya dia merasa tenang, tahu bahwa mereka mendukungnya, apalagi setelah tidur nyenyak. Sepanjang siang dan malam, saat Serone bersiap pergi, teman-temannya mengantarnya. Setelah berjalan agak jauh dari rumah, mereka terus mendesaknya untuk tinggal sehari lagi, tapi Cirone mengatakan bahwa walaupun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan di sekolah. Saat dia berjalan pergi, Alter berteriak keras, mengingatkannya untuk menjadi seorang penyihir, sementara Rumina menambahkan bahwa ketika dia menjadi seorang penyihir, dia harus mengingat mereka. Serone berjanji dia akan selalu mengingat mereka, dan dia pasti akan kembali berkunjung kapanpun dia punya kesempatan. Saat Serone berjalan pergi, Rumina mulai menangis seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Alter menggodanya, menyarankan jika dia sangat merindukannya, dia bisa mengejarnya dan menyeretnya kembali, tapi Rumina menjawab bahwa dia percaya Serone akan menepati janjinya untuk kembali, dan dia tahu dia hanya pergi untuk terus mengejar mimpinya. Dia yakin dia akan berhasil, karena dia adalah orang yang paling pekerja keras yang dia kenal. Saat Serone bergabung dengan klub ilmu paranormal, dia dengan cepat menyadari bahwa pertemuan mereka penuh dengan perdebatan seru tentang keterampilan menggambar. Dengan para siswa mengkritik karya satu sama lain, dia tersenyum saat membuka pintu, mendengar suara teman-temannya dan menyadari betapa dia merindukan mereka. Mereka bertanya mengapa dia tertawa, tak menyadari semua yang telah dia lalui. Selama jam istirahat di lapangan latihan 48, Serone memanggil kedua teman prianya keluar, ingin menunjukkan sesuatu yang ia temukan. Dia mulai mengumpulkan energi di tangannya, dan teman-temannya bertanya-tanya apa rencananya. Energi foton mulai terpancar dari tangannya, dan sementara beberapa siswa bisa melakukan hal serupa. Tiba-tiba mereka mendengar ledakan saat energi itu menghantam batu. Meninggalkan lubang besar, teman-temannya bergegas menghampirinya dengan tercengang. Mereka memberondongnya dengan pertanyaan tentang apa yang baru saja terjadi. Serone menjelaskan bahwa sihir yang ia temukan adalah miliknya sendiri, menyebutnya meriam foton. Ketika pertanyaan teman-temannya menjadi terlalu banyak, dia memutuskan membawa mereka ke restoran terdekat untuk menjelaskan lebih lanjut, sementara mereka mendengarkan.
Mereka berpendapat bahwa apa yang dia katakan terdengar mustahil, baik secara teori maupun praktik. Serone dengan sabar menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah menambahkan massa ke objek tanpa massa. Dan itulah inti dari penemuannya, di antara detail lainnya. Dia juga menyebutkan bahwa dia telah belajar cara menggunakan apa yang sering mereka sebut pengetahuan. Tanpa nama, bahkan dengan mengorbankan penglihatan supernya, dia mengaku bahwa dengan melakukan itu, dia akhirnya mengerti makna di balik mimpi yang selalu menghantuinya. Salah satu temannya awalnya skeptis, tetapi menyarankan bahwa, jika Serone dapat belajar mengembangkan sihir ini dengan serius dan membentuk dasar teoritis untuknya, bukan hanya masyarakat magis, tapi seluruh dunia akan menghargai karyanya. Serone segera memberitahu mereka bahwa inilah alasan dia memanggil mereka. Dia membutuhkan bantuan mereka karena mereka diskors dan tidak dapat menggunakan perpustakaan sekolah. Dia meminta bantuan mereka dalam mengakses perpustakaan bangsawan, yang memiliki buku-buku sama berharganya dengan yang ada di sekolah. Teman-temannya terkejut dengan permintaannya, mempertanyakan mengapa seorang bangsawan seperti dia tidak pergi ke perpustakaan bangsawan sendirian. Setelah hening sejenak, Serone memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang latar belakangnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang yatim piatu, ditinggalkan ke keluarga penebang kayu di sebuah desa kecil. Dia menceritakan bagaimana dia berhasil masuk sekolah, dan saat dia berbicara, ada keheningan yang berat di antara mereka bertiga. Mereka terkejut, kesulitan menemukan kata-kata untuk merespons. Akhirnya, Iruki, orang ketiga di grup mereka menertawakan dan bilang itu bukan masalah besar, kok. Karena mereka cukup dekat untuk membantu seseorang seperti dia, tapi Nade justru kaget dengan pengakuan Serone. Dia tak percaya seseorang yang baru masuk sekolah tahun ini sudah siap melakukan penelitian tentang studi sihir setelah mencapai prestasi. Seperti menjadi murid tahun kelima hanya dalam 3 bulan. Mengalahkannya di depan seluruh sekolah, dan pacaran dengan gadis tercantik dan terpintar di sekolah. Sebelum Nade selesai berpikir, Iruki dengan main-main membekap mulutnya dan bilang ke Serone kalau mereka senang hati membantunya. Tak peduli dia bangsawan atau bukan, hati Serone melonjak gembira atas dukungan mereka. Saat mereka hendak pergi, mereka bertanya apakah Emi tahu Serone bukan bangsawan. Serone menjawab, ya, dia tahu. Teman-temannya sekali lagi terkejut bahwa seseorang seperti Emi bisa pacaran dengan bukan bangsawan. Mereka memohon padanya untuk berbagi lebih banyak tentang kisah cinta mereka, bagaimana mereka bertemu, dan detail lainnya. Tapi Serone cuma tertawa dan mengganti topik. Sementara itu, di Basuka, ibu kota Toramia, jalanan terang benderang. Hampir seperti siang hari, orang-orang sibuk lalu lalang, menjalani rutinitas harian mereka untuk memenuhi kebutuhan. 5 tahun lalu, 2 anak yatim piatu berjuang untuk bertahan hidup. Mencuri makanan dari jalanan hanya untuk bertahan hidup. Mereka sudah melakukan ini sejak lama. Tapi keadaan berubah ketika yang lebih muda sakit parah. Saat dia terbaring di tanah, sang kakak pergi mencuri makanan untuknya, berharap membawakannya makanan bergizi dan membantunya pulih. Namun, hari ini ternyata menjadi hari yang mengerikan bagi mereka. Saat mencoba mencuri makanan, sang kakak bertemu 3 preman tinggi besar yang mulai mengejarnya. Meskipun dia pikir sudah lolos, mereka akhirnya melacaknya ke tempat dia dan adiknya, Aaron, tinggal di bawah jembatan. Para preman menemukan mereka, dan meskipun sang kakak memohon ampun, menjelaskan bahwa dia hanya berusaha merawat adiknya yang sakit, para preman itu tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengangkat Aaron dan memerintahkan salah satu preman untuk membunuh sang kakak. Dia terbaring tak berdaya, memohon pada semesta untuk kekuatan apapun. Untuk mengalahkan preman itu doanya terkabul. Seorang pria, api di matanya dan tongkat di tangannya, muncul dan membantai mereka semua. Dia tak percaya ini terjadi, tak yakin doanya terkabul atau ada hal lain. Tapi dia lega adiknya selamat. Segera dia gendong adiknya, dan melirik pria itu. Satu-satunya yang pria tua itu katakan adalah, bukankah sihir itu menyenangkan? Di Basuka, dengan banyak lampu bersinar terang dari gedung-gedung tinggi. Dan banyak sekali kantor anak laki-laki yang diselamatkan bertahun-tahun lalu kini telah tumbuh dewasa. Dia beroperasi di malam hari, lebih seperti pencuri. Tapi dia ikuti perintah gurunya kali ini. Saat dia berjalan melewati salah satu gedung tinggi, dia memeriksa keamanan di sekeliling. Apa yang perlu dia curi? Jantung naga. Terkenal karena kemampuannya membatasi sihir. Kadang disebut inti dari perangkat pembatas sihir. Jantung naga terletak di gedung yang penuh artefak arkeologi lainnya. Tapi dijaga ketat oleh 15 personel keamanan. Terkunci dalam wadah baja, membuatnya hampir mustahil bagi siapapun untuk masuk begitu saja. Kanis diberi misi untuk mengambil jantung naga. Setelah menghitung dengan cermat detail keamanan, dia melompat ke dalam gedung melalui jendela kaca, menggunakan mantra sihir namun, begitu dia masuk, sihirnya jadi tak berguna. Dia cepat beradaptasi, mengandalkan seni bela dirinya untuk mengalahkan para penjaga. Untuk yang terlalu jauh, dia menggunakan anak panah untuk melumpuhkan mereka. Dia berhasil melumpuhkan mereka semua, sebelum mereka sempat memicu alarm keamanan. Dengan pintu ke ruangan berisi jantung naga sekarang terbuka, dia akhirnya mendapatkannya. Saat dia merayakannya, adiknya, Aaron, tiba. Bertanya apakah dia membunuh siapapun. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya membuat mereka pingsan. Sebelum mereka bisa melarikan diri, polisi memanggil salah satu penyihir kota untuk membantu menangkap mereka. Saat penyihir itu memasuki gedung, dia menyadari bahwa seperti yang lain, dia tak bisa menggunakan sihir di dekat jantung naga. Dia mengamati anak-anak itu, terkejut melihat mereka di gedung itu. Tapi sebelum dia bisa bicara pada mereka, mereka sudah pergi. Dia kembali untuk memberitahu polisi bahwa saat dia sampai di gedung itu, anak-anak sudah menghilang entah kemana. Yang membuatnya bingung, bagaimana mereka bisa menggunakan sihir gelap untuk masuk ke gedung itu. Padahal, hanya ada satu penyihir yang mampu menggunakan sihir seperti itu. Sihir itu terkenal sebagai kegelapan yang melahap cahaya. Penyihir yang menggunakan kekuatan ini terkenal suka membuat kekacauan di seluruh kerajaan.
Yang membuatnya sulit ditangkap adalah karena dia beroperasi di balik bayang-bayang. Dikenal sebagai Archmage Arcane Filter, dia diyakini telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sekitar 40 tahun yang lalu penyihir itu terkejut mengetahui masih ada orang yang menggunakan sihir gelap semacam ini. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak mungkin. Vitor masih hidup walau setetes keringat muncul di dahinya. Di tempat lain, di Gunung Geyser di Basuka, terdapat sebuah laboratorium di mana Archmage telah disimpan selama ini di dalam kotak kaca. Tubuhnya terhubung ke berbagai mesin. Canis dan Aaron akhirnya tiba. Mereka menempatkan jantung naga yang mereka curi ke dalam sebuah mesin. Canis berkata bahwa ini adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk membangunkan sang guru. Saat mesin aktif, Archmage mulai bergerak, keluar dari kotak berisi air. Dengan pipa masih terpasang di tubuhnya, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah tentang bagaimana dia akan membalas dendam pada Alpheus Miri, kepala sekolah sihir Alpheus, yang telah melucuti kekuatan sihirnya lebih dari 40 tahun yang lalu. Canis dan Aaron membungkuk di kakinya. Senang bukan kepalang guru mereka telah kembali. Archmage kurus, tulang rusuknya terlihat jelas. Dan janggut putihnya yang panjang mengalir sampai ke dadanya. Mata hijaunya, senada dengan warna laboratorium, berkobar dengan amarah saat dia berulang kali mengutuk Alphys. Dia dan Alphys telah meneliti serangkaian sihir baru 40 tahun yang lalu. Akan tetapi, Filter tiba-tiba memutuskan bahwa dia tidak akan lagi bergabung dengan Alphys dalam penelitian itu. Seolah itu belum cukup, dia membakar semua penelitian mereka dan membakar Alphys, meninggalkannya di sana untuk mati. Butuh waktu 40 tahun penuh bagi Filter untuk sembuh. Sekarang berpakaian lengkap, dia duduk di kursi yang menyerupai takhta saat dia memeriksa tubuhnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Alphys akan membayar atas apa yang telah dilakukannya. Saat Filter memikirkan cara untuk membalas Alphys, para pelayannya, Canis dan Aaron, masuk dan membungkuk dari kejauhan. Mereka bilang mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk melaksanakan kehendak dan tujuannya, karena dia telah memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Saat mereka berada di titik terendah tanpa seorang pun yang membantu mereka, Filter tersenyum dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Katanya, meskipun Alphys tampak baik hati, dia sebenarnya jahat. Saat mereka membungkuk, hanya Canis yang senang, sementara Aaron, yang berdiri di belakangnya, gemetar ketakutan. Sementara itu, di sekolah sihir Alphys, malam itu badai. Alpheus menatap foto Vitor di dinding. Berkata dia tidak bisa memaafkannya saat guntur bergemuruh di luar. Alpheus mengingat hari yang menentukan itu. Di kota Basuka, sebuah konferensi asosiasi profesor kerajaan sedang diadakan, di mana para akademisi berdebat di semua bidang. Tat, yang mewakili sekolah sihir Alpheus, frustrasi dengan diskusi itu, tahu bahwa ketika salah satu guru mereka dinominasikan untuk sesuatu, tidak ada yang tampak senang tentang hal itu. Sampai tiba gilirannya, dia duduk sambil menyesap jus sementara para profesor melanjutkan perdebatan mereka. Bersemangat untuk segera pulang. Akhirnya perdebatan berakhir, tapi pesta wajib menyusul. Yang mengejutkan Tat adalah bahwa perdebatan berlanjut bahkan selama pesta. Dia duduk di sudut menunggu Lina Ogen, putri sulung dari keluarga Ogen. Dia sangat memukau dengan gaunnya dan semua orang di sekitarnya berusaha mendekatinya. Lena adalah seorang seniman di klub elit para seniman. Tat duduk di sana mengamatinya, bertanya-tanya, apakah dia akan pernah memiliki kesempatan dengan seseorang seperti dia. Tiba-tiba mata mereka bertemu dan dia dengan cepat memalingkan muka, berasumsi dia tidak memperhatikannya. Kemudian seseorang memanggilnya dari belakang. Itu Lena. Tat terkejut dan bertanya apakah dia mengenalnya. Dia menjawab ya, menyebutkan bahwa dia memiliki keluarga yang bersekolah di sekolah mereka. Seketika, Tat teringat formulir pendaftaran Serone di mana keluarga Ogden terdaftar sebagai tamu. Dia menjawab bahwa sekolah berterima kasih atas dukungan keluarga mereka. Dan Serone adalah kebanggaan sekolah saat ini. Tat berbicara tentang gaya hidupnya, yang mencakup wanita dan pria. Lena senang mendengar ini, dan saat dia bersiap untuk pergi, Tat dengan cepat bertanya apakah karena konferensi sudah selesai. Mereka bisa bepergian ke Kreas, kota mereka, besok. Dia berkata dia ingin mengajaknya keluar. Lena senang mendengar ini, tapi memberitahunya bahwa dia memiliki kekhawatiran lain. Besok dia sebenarnya ingin pulang bersamanya, tapi sudahlah. Dia malah berubah pikiran dan nanya boleh ikut nonton konsernya. Dia bilang senang kalau dia datang. Wah, dia langsung senang banget. Sampai-sampai, padahal udah niat langsung balik ke sekolah setelah konferensi. Dia berubah pikiran cuma gara-gara Lena Oyen. Dasar, masih senang karena berhasil ngajak kencan, Lena bilang dia sempat khawatir. Kalau konsernya sepi penonton, soalnya Inferno diserang penyihir ilmu hitam. Begitu dengar ilmu hitam, air mata langsung meleleh di pipinya. Dia mohon diceritain semuanya. Lena bilang dia cuma tahu sedikit. Tapi ingat kalau orangnya jenggot putih dan udah tua. Dia bahkan gak dengerin sisanya. Langsung cabut ninggalin Lena yang manggil-manggil. Kejadian sehari sebelumnya. Sebenarnya semua itu ulah Archmage Arcane Filter dan pelayannya. Mereka bantai semua petugas keamanan dan tahanan yang coba melawan. Di pusat koreksi Inferno, tepat setelah Archmage membawa mereka berdua, dia ngajarin mereka dua dasar sihir kegelapan, penyerapan dan asimilasi. Dalam beberapa hari, Canis udah paham betul apa itu sihir kegelapan. Dia berterima kasih banget sama gurunya karena udah nyelamatin mereka. Jadi, dia semangat banget belajar semua yang Filter ajarkan. Walaupun setelah bertahun-tahun latihan, dia sadar sekuat apapun kegelapan nggak akan pernah bisa ngalahin cahaya. Tapi, gurunya, Filter, selalu yakinin dia kalau nanti kegelapan akan menguasai dunia sihir dan suatu saat mereka akan mendeklarasikan bahwa kegelapan mereka telah mengalahkan cahaya. Canis senang dengar itu. Balik ke masa sekarang, pas mereka masuk pusat koreksi, mereka bantai banyak banget orang. Sampai-sampai darah ngalir dari sel-sel. Tapi, pas mereka bantai semua yang ada di jalan, Arin gak bunuh siapa-siapa, dia cuma ngikutin dari belakang.
Pas dia lihat tanah penuh mayat, dia bisik ke Hanis. Nanya kenapa gurunya bunuh semua orang gak bersalah ini, padahal bukan di sini tempat dia mau balas dendam. Hanis yakinin dia, yang dia perlu lakukan hanyalah percaya pada Tuan yang mengatakan dia yakin. Filter pasti punya alasan memangsa tempat ini seperti ini. Tertawa seolah dia menikmati semua yang terjadi. Saat mereka pindah ke barisan sel kedua, mereka menggunakan sihir untuk menghancurkan semua batang besi. Semua tahanan keluar berterima kasih pada mereka, tapi juga melontarkan lelucon tentang Filter. Membawa dua anak kecil, seolah sedang piknik saja. Ini membuat Archmage Filter marah dan dia mengatakan bahwa mereka semua adalah Minos. Membunuh mereka di tempat, tapi masih ada satu orang yang tidak keluar. Ketika yang lain keluar, dia dirantai tangan dan kakinya, dan dia pria yang sangat berotot. Ketika dia melihat jumlah orang yang telah mereka bunuh, dia melemparkan bola besi itu. Terpasang di tangannya, ke arah Archmage Vitor sebagai serangan. Dia terkejut melihat bahwa meskipun kekuatan yang dia gunakan, Vitor mampu menyerapnya. Dan ketika bola besi itu akhirnya mencapai wajahnya, bola itu hanya jatuh ke lantai. Vitor berkata pada pria itu bahwa dia telah lulus. Pria itu bingung, dan berkata dia tidak ingat mengikuti audisi untuk apapun. Vitor kemudian mematahkan rantai itu, memberitahunya bahwa dia punya pekerjaan untuknya. Yang akan membayarnya sejumlah besar uang. Tahanan itu tersenyum mendengar kata, uang. Memberi tanda bahwa dia akan melakukan apa saja untuk itu. Mereka semua berjalan pergi dari penjara bersama. Di malam yang sama, Profesor Tat menemukan kereta kuda, dan menyuruh kusir untuk melaju lebih cepat dari kursi belakang. Dia telah memberikan semua uang yang dia miliki pada pria itu, agar kusir bisa mempercepat lajunya. Tapi pria itu terus mengatakan padanya bahwa secepat apapun mereka bepergian, mereka tidak akan mencapai Kreus sampai pagi. Tat berada di kursi belakang, menghubungkan titik-titik dari apa yang terjadi, dari Archmage Arcane hingga City Correctional Center. Dan memikirkan kemana Filter akan menuju selanjutnya, dia yakin bahwa itu adalah Filter. Yang menjadi penyebab semua ini, itu sebabnya dia bergegas kembali ke sekolah untuk memperingatkan mereka. Mengetahui Filter mungkin menyerang semua tempat lain, tapi tujuan utama balas dendamnya adalah sekolah. Sementara itu, di malam yang sama, Lukas, tahanan berotot yang diselamatkan, berdiri di tengah hujan bersama Canis dan Aaron. Menunggu isyarat tuan mereka, Lukas masih mengeluh, seandainya dia tahu. Mereka akan menyerang sekolah sihir di tengah hujan deras, rupanya. Seharusnya dia minta bayaran lebih besar. Atau mungkin, dia tidak akan mengikuti mereka sama sekali. Lagi pula, dia sudah punya 2 pedang di punggungnya. Masih saja mengeluh, Lukas yakin dia tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Cukup hadir saja, dan dia akan diberi imbalan besar. Dari semua yang dia katakan, jelas sekali. Dia mulai kehilangan minat pada rencana mereka sejak awal. Lalu dia menghadapi Aaron, dan bilang kalau dia terlalu cantik untuk jadi penjahat. Bahwa semua yang akan mereka lakukan sama saja dengan memberontak pada kerajaan secara keseluruhan. Tapi Canis membungkamnya, menyuruhnya fokus menjaga Sandera. Canis pun mulai merasa tidak percaya pada Lukas. Dia mempertanyakan apa yang dilihat tuannya pada orang seperti dia. Namun, Canis menghentikan pikiran itu, mengatakan dia lebih percaya pada rencana tuannya. Lukas terkejut saat mendengar soal Sandera dan bertanya di mana mereka. Canis menjawab bahwa dia pasti akan melihat mereka besok. Sementara itu, Archmage Arcane terbang tinggi di udara. Dia bisa melihat seluruh Akademi Aldea saat dia merapal mantra, membentuk lingkaran. Yang dimaksudkan untuk menutupi seluruh area sekolah. Hujan deras dan guntur yang memekakkan telinga, membuat sulit bagi siapapun untuk memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Di awal, ada masa, itu menghancurkan simetri alam semesta, menciptakan peristiwa yang menyebabkan interaksi yang tak terhitung jumlahnya, mengarah pada penciptaan dunia tempat mereka tinggal. Inilah poin dan fakta yang didapatkan ketiga sahabat itu setelah berjam-jam melahap. Buku-buku di perpustakaan agung, semuanya terkait dengan inersia massa dan gravitasi. Area yang paling mereka khawatirkan. Nade sangat gembira dengan pengetahuan yang dia dapatkan. Dan berteriak bahwa jika tidak ada massa, tidak akan ada dunia tempat mereka tinggal. Dia bertanya pada teman-temannya yang juga tenggelam dalam buku, jika memang begitu. Apa yang menyebabkan adanya massa pada awalnya? Iruki menjawab bahwa dia juga penasaran tentang itu dan dia pikir kemungkinan itu adalah Tuhan. Nade tidak senang dengan jawaban ini dan berkata dengan sinis bahwa, mungkin kadar darah Iruki lagi rendah, makanya butuh kue. Mereka semua menghabiskan masa skorsing di sekolah. Sejak Srone mengemukakan ide untuk penelitiannya, Iruki yakin mereka sudah membaca semua yang ada di perpustakaan tentang massa. Akhirnya mereka bertanya pada Srone apa pendapatnya tentang massa dan kemahakuasaan. Dia mengangkat kepalanya dari buku yang sedang dibaca, katanya dia tahu jawabannya. Tapi susah dijelaskan, namun dia berhasil memberikan satu jawaban, eksistensi. Dia menjelaskan bahwa eksistensi menghubungkan baik kemahakuasaan maupun massa. Bersama-sama, mereka kagum dengan jawaban sederhananya, menunjukkan betapa berpengetahuannya dia. Untuk memberikan jawaban seperti itu untuk pertanyaan seperti itu, dia melanjutkan lebih jauh, menjelaskan bahwa keinginan untuk eksis. Seolah-olah sebuah eksistensi harus terjadi di suatu tempat, itulah yang dikenal sebagai bukti eksistensi. Ini membuat mereka semua berpikir sejenak. Saat mereka sekarang bertingkah seperti profesor yang memperdebatkan sebuah teori, Nade menyarankan agar mereka memisahkannya, menyebutnya partikel Tuhan. Sesuatu yang memicu imajinasi, dia melanjutkan, mengatakan bahwa semakin jelas gambarnya, semakin kuat kemahakuasaan itu, yang membawa mereka ke topik studi berikutnya. Partikel Tuhan yang mereka semua janjikan untuk melanjutkan studi mereka. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setelah membaca. Nade mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan liburan mereka akan segera berakhir. Iruki dan Ceroni menoleh ke arahnya untuk mendengar apa yang dia katakan. Iruki bertanya bagaimana skorsing mereka adalah liburan dan Srone ingat janji yang mereka buat satu sama lain bahwa ketika mereka kembali ke sekolah, mereka harus fokus pada studi mereka untuk lulus ke kelas berikutnya semester ini.
Mereka menyarankan agar Srone menunggu di belakang agar mereka bisa menghabiskan 1 tahun lagi bersama. Srone menjawab bahwa mereka lebih brilian darinya dan dialah yang mempertaruhkan janji itu. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan lulus bersama di kelas yang sama. Di pertigaan jalan, mereka berpisah, Iruki dan Nade menuju ke arah yang sama. Sementara Soroni mengambil rute lain saat dia berjalan sendirian. Dia merenungkan bagaimana kurang dari setahun yang lalu dia adalah siswa baru sekarang. Dia telah menemukan partikel Tuhan dan mendapatkan teman baik, termasuk pacarnya. Yang telah membantu membuat segalanya lebih mudah, dia bersyukur atas semua yang ada dalam hidupnya. Di gedung kelas senior yang dikenal sebagai benteng besi, pintu terbuka saat Amy dan Cheryl menyelesaikan kuliah mereka dengan teman sekelas mereka. Srone melangkah dari samping sambil memegang 2 cangkir kopi. Bercanda bahwa dia tidak bermaksud menakut-nakuti mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Berjalan melewatinya tanpa mengambil kopi, dia mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi antara dia dan mereka. Berpikir mungkin itu karena dia sudah lama pergi, ketika dia mencoba mengikuti mereka. Mereka berdua menoleh dan membentaknya, menuduhnya menguntit mereka. Malu, Srone cepat-cepat pergi, tetapi saat dia terburu-buru, dia menabrak seseorang yang dia kenali. Mark melihat kelas 5 di baju Srone, meminta maaf meskipun Srone yang menabraknya. Srone mengambil kesempatan untuk bertanya apakah Mark mengenalnya, tetapi yang mengejutkan, Mark berkata dia tidak kenal. Srone mencoba menjelaskan bahwa mereka melakukan tes teleportasi bersama. Tetapi Mark tidak ingat, mereka masih berbicara ketika salah satu guru. Seorang wanita memanggil dari kejauhan, bertanya apa yang terjadi saat dia mendekat. Dia bertanya pada Srone, siapa dia? Srone menyadari ada sesuatu yang salah dengan sekolah ini. Siswa di dekatnya mulai mengatakan dia mungkin seorang pencuri, mengklaim mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia melarikan diri karena malu, bertanya-tanya apa yang salah, dia bergegas kembali untuk mencari Aruki dan Nadi. Bertanya apakah mereka tahu siapa dia, tetapi responsnya sama, mereka juga. Bertanya kepadanya siapa dia, sesuatu yang aneh terjadi, ada rona kehijauan di mata mereka. Seolah-olah mereka berada di bawah mantra, Srone berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Hidupnya terlintas di hadapannya dan dia mulai bertanya-tanya. Jika semua yang telah dia lakukan selama ini adalah kebohongan, mungkin dia tidak pernah diterima di sekolah sihir Alphys, 3 teman Srone. Iruki dan Nade berdiri di sana dalam kebingungan, Soron merasakan kekecewaan. Saat Iruki dan Nade bertanya kepadanya bagaimana dia tahu kunci ke tempat mereka berada, hatinya tenggelam. Saat mereka terus bertingkah seolah-olah tidak mengenalinya, Sorone tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian Iruki dan Nade tertawa terbahak-bahak. Iruki bertanya pada Nade, berapa lama mereka harus terus memainkan lelucon ini, Sorone? Tak lama, dia sadar bahwa mereka mempermainkannya. Seketika kesadarannya menghantamnya keras, emosinya meluap-luap. Dia berlutut dan mulai menangis. Iruki dan Nade bergegas menghampirinya. Mereka meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu hanya lelucon, mereka meyakinkannya bahwa mereka tahu apa yang telah ia lalui. Sorone masih menangis. Dia menceritakan semua yang terjadi, menjelaskan bagaimana. Bahkan Profesor Oliver pun tidak mengenalinya. Nade menjadi serius dan mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Iruki dan Nade setuju bahwa mereka harus pergi dan memverifikasi cerita Sorone. Meskipun takut ditinggalkan, Sorone mengikuti mereka saat mereka membuat gestur rahasia. Untuk saling mengingatkan agar tidak melupakannya, mereka meninggalkan ruang pasca, Sorone cemas. Mengikuti dari belakang. Di luar, mereka terkejut melihat siswa dari semua kelas berjalan ke arah yang sama, menuju tempat yang tidak diketahui. Ketiga sahabat itu semakin ketakutan, menyadari bahwa cerita Sorone mungkin benar. Iruki menyarankan untuk bergabung dengan kerumunan itu untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Akan tetapi, Nade mengungkapkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka bergabung dengan mereka dan berakhir seperti yang lain. Dengan tergesa-gesa, Sorone mendekati salah satu siswa, Gabe, dan bertanya apa yang terjadi. Gabe, tampak seperti zombie tanpa pikiran, menggumam bahwa dia mendengar suara. Dan terus mengikutinya, Sorone dan teman-temannya tidak mengerti apa yang terjadi. Tanpa mereka ketahui, seluruh situasi ini adalah ulah Archmage Arcane. Dan pelayannya, sang Archmage telah menggunakan mantra yang kuat untuk memikat para siswa keluar. Dan ke area terdekat di hutan, mengubah mereka menjadi makhluk tanpa pikiran. Sambil menjaga tubuh mereka tetap berfungsi, ketika mereka tiba di tujuan mereka, Aaron mengumumkan kedatangan kelompok itu saat para siswa berdiri tak bergerak di depan mereka. Lukas, pemimpin kelompok lainnya, tercengang. Betapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah 500 siswa menjadi makhluk tanpa pikiran. Yang tidak bisa lagi berpikir sendiri, dia melihat Amy di antara para siswa, dan merasa senang melihat seseorang secantik dia. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Connors, pelayan lain membentak, memperingatkannya untuk tidak menyentuh tahanan manapun. Kanis menegaskan bahwa Amy adalah milik sakral tuannya. Dan dia takkan ragu membunuh Lukas jika sampai menyentuhnya. Hal ini memicu pertengkaran antara Lukas dan Kanis, tapi akhirnya mereka berhenti berdebat. Dan lanjut menggiring para murid dalam perjalanan mereka, sementara itu Chirone, Iruki dan Nade, yang tidak terkena mantra, membuntuti kelompok itu dari sekolah. Akhirnya mereka melihat Lukas, Aaron, dan Kanis memimpin para murid yang dicuci otak. Nade menyarankan untuk menghadapi mereka segera, tapi Iruki bersikeras menyusun rencana dulu. Untuk kelompok yang mampu melakukan mantra sekuat ini. Mantra yang bisa melucuti kemampuan mental seseorang sambil membiarkan tubuhnya tetap hidup. Jelas bahwa para penyihir di baliknya bukanlah pemula. Ketiga sahabat itu menyadari mereka butuh strategi yang matang. Jika mereka ingin menghadapi musuh yang begitu tangguh, dia menekankan bahwa 500 murid itu bukan murid biasa, di antara mereka ada yang paling berdedikasi di sekolah. Kebanggaan institusi yang telah melatih pikiran mereka seumur hidup. Selain itu, beberapa profesor juga telah ditangkap. Bahkan seorang profesor bersertifikasi level 6 pun termasuk di antara murid yang dicuci otak.
Ini berarti ancaman itu tak terbatas pada mereka bertiga yang mengikuti kerumunan. Pasti ada penyihir yang lebih kuat terlibat, seseorang yang mungkin bukan yang merapal mantra. Tapi jelas mendukung mereka yang menyebabkan kekacauan ini. Saat mereka mengamati kerumunan lebih dekat, mereka menyadari bahwa kepala sekolah tidak ada. Juga Profesor Romi tidak ada di antara para murid. Kesadaran ini membuat mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya tindakan yang bisa diambil adalah mengikuti kelompok itu dan mencari tahu kemana mereka dibawa. Kembali di sekolah, seorang profesor wanita yang telah bermeditasi sejak malam sebelumnya, tetap tak menyadari gangguan itu. Saat dia bermeditasi lama, biasanya ada murid yang menjemputnya untuk kelas berikutnya, tapi hari ini ada yang terasa aneh saat bermeditasi. Dia merasakan sejumlah besar energi tak biasa menumpuk sepanjang malam. Dia bisa merasakannya bahkan sebelum dia selesai bermeditasi dan bersiap meninggalkan matrasnya. Saat dia akhirnya keluar dari kamarnya, dia terkejut dengan tidak adanya murid. Kampus yang biasanya ramai di pagi hari terasa sunyi mencekam. Dia berjalan lebih jauh ke dalam sekolah, menuju area yang biasanya paling sibuk. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Saat dia mulai mencerna apa yang terjadi, terdengar langkah kaki berlari ke arahnya. Menoleh, dia melihat Profesor Tat, yang seharusnya tidak berada di sini saat ini, berlari ke arahnya dengan keringat bercucuran di wajahnya. Saat semakin dekat, dia kesulitan memahami kata-katanya, tapi akhirnya ia berbicara cukup jelas. Cukup baginya untuk memahami betapa gentingnya situasi ini. Sekolah diserang, dia terus meneriakkan nama Profesor Romi. Mendesaknya untuk mengerti keseriusan situasi ini saat dia akhirnya sampai padanya. Dia menjelaskan apa yang terjadi, mengungkapkan bahwa dalang di balik kekacauan ini adalah seorang Archmage. Profesor Romi terkejut dengan wahyu ini, menyadari bahwa seorang Archmage, seseorang yang bahkan lebih hebat dari kepala sekolah terlibat. Archmage itu juga seorang praktisi sihir gelap yang menyebabkan gangguan ini. Profesor Romi terpukul oleh implikasinya. Merasa heran bagaimana seseorang bisa meraih gelar seperti itu. Level penyihir naik berdasarkan pencapaian dan reputasi. Dan menjadi seorang Archmage, penyihir level 3, membutuhkan 280 juta poin yang mencengangkan. Penyihir yang bertanggung jawab, Archmage Arcane Filter, telah mencapai ini. Profesor Romi menjadi frustrasi dan ketakutan saat dia memproses informasi ini. Dia mendesak untuk mendapatkan lebih banyak detail tentang Archmage tersebut. Dan meskipun Profesor ragu-ragu pada awalnya, dia akhirnya mengungkapkan bahwa individu yang dimaksud adalah guru kepala sekolah. Wahyu ini mengejutkannya, dan dia menjadi semakin gelisah, memahami bahayanya. Ditimbulkan oleh sosok yang begitu kuat, dia memutuskan. Mereka harus bertindak segera untuk menyelamatkan para siswa menggunakan kemampuan magisnya. Dia menemukan para siswa dan memastikan mereka menuju gunung. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah mereka, dia mendeteksi 3 orang mengikuti mereka. Hanya menyebutkan jenis kelamin mereka, sementara ketiga sahabat itu masih melacak para siswa yang terkena mantra, tiba di jembatan tanpa jalan. Mereka bingung dengan tujuan itu, tapi segera menyadari bahayanya. Jembatan itu terkenal karena tebing curamnya, dan menjadi jelas bahwa niatnya adalah melemparkan para siswa. Kesadaran ini memicu amarah mereka. Sambil mempertimbangkan potensi konsekuensinya saat mereka melihat kerumunan lagi, mereka menyadari bahwa Profesor Romi dan Profesor Tat hilang bersama kepala sekolah. Iruki menduga bahwa sekarang mereka pasti sudah menyadari ada yang salah, dan sedang bersiap untuk bertindak. Nade menanggapi dengan mengakui bahwa, walaupun mereka belum melihat tanda-tanda Sandra dilemparkan dari tebing, situasinya tetap berbahaya. Yang menjadi perhatian adalah, bagaimana mereka akan melindungi diri mereka sendiri dan para Sandra. Jika yang terburuk terjadi, Serone merenungkan peluang, setuju bahwa, meskipun mereka bisa bertarung untuk melindungi para Sandra, itu bukanlah pilihan yang layak. Dengan 500 orang melawan hanya 3 dari mereka, hasilnya sudah bisa ditebak. Di gunung, Kanis dan Arin berdiri di atas tebing mengawasi para Sandra, sementara Lukas semakin gelisah karena waktu berlalu tanpa kabar dari Archmage. Amarahnya mencapai titik didih, dan dia membentak Kanis. Menyuarakan frustrasinya tentang kurangnya tindakan, dia menyatakan bahwa dia lelah menunggu dan siap membunuh para Sandra untuk menghabiskan waktu. Kanis, bagaimanapun, menolak ledakan Lukas. Mengingatkannya bahwa tugas mereka adalah membimbing para Sandra dan menunggu perintah dari tuan mereka, Archmage Aaron. Arin, memahami ketidaksabaran Lukas, juga berkomentar bahwa meskipun dia tahu Archmage mungkin sedang memulihkan kekuatannya, dia seharusnya sudah muncul sekarang. Kanis, bagaimanapun, meyakinkannya, menekankan keyakinannya pada rencana sang tuan. Dia mengungkapkan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Archmage, menyatakan bahwa dia telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun, dan tidak akan pernah ingin itu dirusak. Dia punya firasat Archmage akan segera datang. Meskipun percakapan mereka, Lukas tetap tidak terpengaruh, dan terus menyuarakan ketidakpuasannya. Dia bertanya sekali lagi apakah dia boleh bersenang-senang. Menyarankan dia bisa menghibur diri dengan wanita-wanita akademi. Komentar ini membuat Kanis naik pitam. Dengan marah, Kanis membentak Lukas, menyatakan tidak percaya seseorang seperti dia dibawa dalam misi ini. Lukas, yang sekarang sama marahnya, membalas dengan keras menuduh Kanis merasa lebih unggul darinya. Dia mengakui tidak menyukai Kanis, dan kata-katanya mengungkapkan kebencian yang mendalam. Saat argumen mereka meningkat, Aaron mengawasi mereka dengan seksama. Menggunakan kekuatan magisnya untuk membaca sifat asli Lukas, dia melihat melalui fasadnya. Menyingkap kedalaman tindakan masa lalunya melalui sihirnya, dia dapat melihat tak terhitung banyaknya perbuatan mengerikan yang telah Lukas lakukan sebelum kedatangannya di penjara. Menyadari betapa berbahayanya dia sebenarnya, Kanis menanggapi kemarahan Lukas dengan balasan tajam, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar Lukas mengamuk, ada orang-orang seperti dia di Raedom. Dia menyebut mereka sampah, menyiratkan bahwa Lukas tidak berbeda dari mereka yang dia benci. Lukas, yang berang dengan kata-kata Kanis, membalas dengan membela tindakannya. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa dia berbeda, tidak seperti sampah yang dijelaskan Kanis.
dan mengklaim bahwa mengubah orang menjadi zombie sama lambatnya dengan bentuk kematian. Dia mengusulkan agar mereka membunuh para sandera dan mengurangi jumlah mereka, membuat situasi lebih mudah dikelola. Kanis segera tidak setuju, menegaskan bahwa para sandera adalah tawanan dan tidak ada yang boleh terjadi pada mereka. Tiba-tiba, untuk membuktikan maksudnya, Lukas bertindak impulsif dan melemparkan salah satu siswa dari tebing. Saat siswa itu jatuh, Iruki dan Nade muncul, meluncurkan serangan petir ke arah Lukas untuk menakutinya. Nade bertekad untuk melukai Lukas, mengungkapkan keinginan untuk meledakkan kakinya. Namun, Lukas berhasil mundur. Sesaat menyadari bahaya, dia menuntut untuk tahu siapa mereka. Tetapi saat dia mengenali seragam sekolah mereka, perhatiannya tertuju ke puncak tebing. Shirone muncul memegangi siswa yang dilempar Lukas. Tepat sebelum membentur bebatuan di bawah, Shirone berhasil menangkapnya dan mencegahnya jatuh hingga tewas. Dengan marah, Shirone berteriak keras bahwa dia tidak akan memaafkan apa yang telah mereka lakukan pada siswa itu. Kanis tampak terkejut, bertanya-tanya siapa mereka dan bagaimana mereka bisa menghindari kendali pikirannya. Sementara itu, di dalam gunung, Archmage dihadang oleh Profesor Romi, yang sudah siap melawannya. Keduanya murka karena Romi menantang Archmage, menuntut tahu apakah hanya dia yang datang menghentikannya di sekolah ini. Profesor Romi dan Profesor Tat sepakat dengan sebuah rencana, mempercayai para murid yang lebih cerdas untuk mempertahankan posisi mereka. Melawan para penyerang, mereka membahas trio Shirone, Iruki, dan Nade, percaya bahwa meskipun para murid mungkin tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung, mereka bisa setidaknya menunda mereka cukup lama untuk mengulur waktu. Romi menggunakan kemampuan sihirnya, telah melacak pergerakan para murid, sementara Tat percaya bahwa menemukan kepala sekolah adalah krusial. Dia yakin hanya kepala sekolah yang bisa mengakhiri situasi ini dan memulihkan ketertiban di akademi. Sementara itu, Profesor Romi berdiri di hadapan Archmage Arcane Filter dan mengungkapkan identitasnya. Sebagai seorang uskup dari Ordo Karsis, dia menjelaskan bahwa hasrat sejatinya terletak pada mengajar anak-anak muda. Dan dia menundukkan kepalanya, mengungkapkan betapa terhormatnya dia bertemu dengan seseorang setingkat dirinya. Arcane awalnya tidak percaya, dengan cepat menyadari bahwa Romi bukan hanya guru biasa. Dia mengamati tanda-tanda pencari kebenaran di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak dia duga dari seseorang yang begitu muda. Dia merenungkan bahwa semua uskup yang dia kenal adalah tokoh-tokoh tua. Dan melihat seorang wanita muda seperti Romi sebagai seorang uskup, menunjukkan bahwa dia telah melampaui 8 kekhawatiran duniawi. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seseorang seusianya. Archmage Arcane Filter menanggapi tawaran Romi, berkomentar bahwa dunia ini penuh dengan kejutan lucu. Dia bertanya di mana kepala sekolah, menyebutnya anak ingusan. Romi tak gentar, menjelaskan bahwa walaupun dia datang untuk bernegosiasi pertemuan dengan kepala sekolah, dia menawarinya kesepakatan. Jika dia membatalkan mantra yang dia pasang pada para murid, dia akan memastikan kepala sekolah bertemu dengannya. Dia mencatat bahwa, karena Arcane telah menghabiskan sebagian besar energi mentalnya kemarin, dia mungkin tidak bisa memanggil energi gelapnya lagi sampai malam nanti. Arcane tertawa terbahak-bahak, ternyata dia sudah tahu rencana Romi. Dia mengejeknya, mengakui bahwa tujuan Romi hanya mengulur waktu untuk kepala sekolah. Dengan tawa jahat, Arcane memerintahkan akar dari semak-semak untuk muncul dan menjepit Romi saat dia menikmati kekuatannya. Sementara itu, di jembatan tanpa jejak, para siswa tetap tidak menyadari betapa gentingnya situasi ini. Lukas dengan geli menertawakan Kanis dan menyarankan dia punya rencana cadangan berupa bala bantuan. Kanis tak gentar, membungkam Lukas, menyatakan bahwa dia akan menangani situasi ini sendiri. Dia menyuruh adiknya untuk tetap di belakang dan memantau para sandera. Sementara dia menghadapi 3 siswa, Shirone, Iruki dan Nade, bersama dengan Profesor Lukas yang diselamatkan, sekarang duduk di atas batu. Menyaksikan situasi yang terjadi dan mengejek Kanis. Memanggilnya berandalan saat dia menuju trio itu. Saat Kanis berdiri di depan mereka, dia bertanya, bagaimana mereka berhasil membebaskan diri dari mantra? Iruki menjawab sambil tertawa, mengakui bahwa mereka membebaskan diri sendiri. Kanis skeptis, menolak klaim mereka, menunjukkan bahwa tidak ada profesor di antara para sandera. Dia menyuruh mereka untuk menghadapinya bersama-sama, mengaktifkan zona spiritualnya. Nade merasakan energi membunuh yang terpancar dari zona Kanis, memperingatkan yang lain bahwa itu dipenuhi dengan energi gelap dari seseorang yang mungkin telah membunuh banyak orang. Kanis terus maju, mendesak kelompok itu untuk membiarkannya berurusan dengan Kanis. Sementara mereka fokus pada Lukas si pendekar pedang. Nade percaya bahwa penggunaan sihir kegelapan Kanis dapat dilawan oleh sihirnya sendiri, tetapi trio itu tetap berhati-hati. Meskipun situasinya tegang, kelompok itu memutuskan untuk bertarung bersama melawan Kanis. Shirone memperingatkan yang lain untuk tidak meremehkannya, mencatat bahwa Kanis telah membuktikan kekejamannya dengan melemparkan seseorang dari tebing. Di tengah percakapan, pemikiran cepat Shirone menjadi jelas. Saat dia mulai memanfaatkan zona spiritualnya sendiri, mengungkapkan perubahan dalam tingkah lakunya. Pertempuran semakin intensif saat Shirone menyadari sesuatu yang mengganggu. Dia tidak bisa membaca mata Kanis atau merasakan emosinya secara normal. Dia menggunakan ini untuk memprediksi gerakan lawannya, atau untuk mengukur apakah mereka tenang atau marah, tapi sekarang dia tidak bisa mengandalkan kemampuan itu. Kanis, dengan seringnya jahat, mulai mengumpulkan energi gelap untuk menyerang. Shirone bereaksi cepat dengan memanggil petirnya, energi foton dan melemparkannya ke bayangan Kanis. Namun, Shirone terkejut, petirnya tidak lenyap ke dalam bayangan. Sebaliknya, hanya menghantam energi gelap tanpa efek. Setelah mencoba 2 kali dan tidak melihat hasil, Shirone mulai bertanya-tanya. Apakah perbedaan energi mereka begitu besar? Hingga petirnya tak mampu menembus kegelapan Kanis. Ia bertanya-tanya apakah pertarungan ini akan lebih berat dari yang diperkirakan. Kanis bergerak mendekat, kepercayaannya diri tumbuh dengan setiap langkah. Shirone merasa semakin frustrasi. Ia memutuskan untuk mendorong dirinya lebih jauh. Dia memanggil petir yang jauh lebih besar.
dikelilingi partikel energi, dan meluncurkannya dengan kecepatan lebih tinggi. Kanis mencoba melindungi diri dengan energi gelapnya. Namun petir itu mengenainya sebelum dia sempat bereaksi penuh. Dampak serangan itu membuatnya terbang dan jatuh ke tanah. Semua yang menonton, termasuk saudara perempuan Kanis, tercengang. Kanis terbaring di tanah, tak percaya, tak mengerti bagaimana petir itu bisa menembus kegelapannya. Sementara itu, Lukas yang mengamati dari kejauhan. Semakin murka, dia berdiri, menyipitkan mata ke arah Serone. Sekarang menyadari bahwa Serone mungkin jauh lebih kuat dari yang dia kira. Di semak-semak lebat, Romi berjuang untuk melepaskan diri dari akar yang menjebaknya. Dia mencoba berteleportasi, tetapi ikatan sihir mencegahnya berhasil. Setelah beberapa kali gagal, Arcane mulai berbicara, mencoba menghancurkan semangatnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia bisa menjadi orang yang hebat dan tangguh. Seorang uskup sejati jika bukan karena Alphys yang mengambil pujian atas semua pencapaiannya. Arcane menyiratkan bahwa Alphys merampas pencapaiannya untuk menempatkannya di bawah kendalinya. Kata-katanya dimaksudkan untuk menabur keraguan. Mencoba memalingkannya melawan kepala sekolah. Tapi Romi tetap fokus mencari jalan keluar. Sementara itu, Tat mencari kepala sekolah di seluruh sekolah. Dia mencari di perpustakaan dan kantornya, tetapi tidak menemukan jejaknya. Setelah beberapa saat, ia melihat sebuah buku aneh di rak. Ia pun teringat desas-desus tentang ruang rahasia di kantor kepala sekolah. Didorong rasa ingin tahu, ditariknya buku itu, dan sebuah pintu rahasia terbuka. Tat bergegas memasuki ruangan gelap itu, dan mendapati kepala sekolah duduk sendirian, diterangi cahaya redup. Tat lega akhirnya menemukannya dan mencoba menceritakan semua yang terjadi. Namun, kepala sekolah memotong perkataannya. Dia bertanya pada Tat apakah dia tahu siapa dirinya sebenarnya, mengisyaratkan ingatannya yang hilang. Tat menyadari bahwa kepala sekolah telah melupakan masa lalunya, bahwa dia dulu dikenal sebagai Alphys yang terkenal ketika dia berusia 18 tahun. Kepala sekolah bertanya pada Tat siapa dia baginya, dan Tat menjawab sebisa mungkin. Kepala sekolah kemudian bertanya tentang pekerjaannya saat ini, dan Tat menjelaskan bahwa dia adalah kepala sekolah dari salah satu dari 5 sekolah sihir bergengsi di kerajaan. Kepala sekolah tertawa pahit, mengejek dirinya sendiri karena telah bekerja keras di masa mudanya. Hanya untuk menjadi kepala sekolah yang tidak berguna. Frustrasi kepala sekolah tumbuh saat dia bertanya mengapa. Meskipun kerja kerasnya, dia hanya mencapai level 4 dalam sihir. Dia berdiri dengan marah dan membanting pintu. Meratapi bahwa dia seharusnya berada di level 1 sekarang, level yang orang harapkan darinya. Dalam amarahnya, dia mulai merobek foto-foto di dinding. Mengungkapkan kepahitan tentang masa lalu, dia menuduh dirinya sendiri. Tidak cukup serius dengan kehidupan magisnya. Menunjuk ke foto-foto wanita di dinding sebagai bukti kelalaiannya. Tat terdiam dan tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Dia menyaksikan tanpa daya saat kepala sekolah melampiaskan amarahnya. Alphys berbalik ke Tat dan bertanya, apakah dia bisa membantu memulihkan ingatannya yang hilang dari 40 tahun terakhir. Menggunakan keterampilan fotonisasi Tat ragu-ragu, menyarankan untuk tidak mencoba mengembalikan ingatan yang mungkin lebih baik dilupakan. Alphys bingung dan marah dengan tanggapan Tat. Menuduhnya tidak melakukan tugasnya sebagai bawahannya. Dia mempertanyakan kesetiaan Tat, dan meragukan nilainya, menyebut dirinya Alphys yang perkasa. Dia bersikeras bahwa dia cukup kuat untuk menangani kebenaran masa lalunya dan tidak akan terluka olehnya saat Alphys duduk. Tat, meski masih ragu, merasa lebih yakin bahwa dia bisa membantunya memulihkan ingatannya. Dia berdiri di belakang Alphys. Dengan hati-hati meletakkan tangannya di pelipis kepalanya, tempat ingatan itu terkunci rapat. Tat berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah dia memulihkan ingatan Alphys, dia juga akan menggunakan kemampuan fotonisanya untuk membersihkan kegelapan yang telah menyegel pikirannya. Dia tahu prosesnya akan mengungkap ingatan yang menyakitkan, tapi dia bertekad untuk membantu. Ingatan pertama yang muncul adalah dari 40 tahun lalu, saat Alphys baru berusia 18 tahun. Dia berada di dalam bar, minum bir, dikelilingi oleh wanita yang memujanya. Mereka mengagumi kecerdasannya dan bertanya bagaimana dia bisa menjadi begitu bijaksana di usia yang begitu muda. Alphys menikmati perhatian itu, mengangkat cangkirnya untuk bersulang kepada para wanita. Dan mengatakan kepada mereka bahwa hidup ini panjang dan mereka harus memanfaatkannya sebaik mungkin di usia ini. Dia memiliki rambut putih panjang dengan sedikit warna kekuningan, membuatnya sangat tampan. Kehadirannya menarik perhatian semua wanita di tebing itu. Aaron menyaksikan dengan tidak percaya saat kakaknya, Kanis, terjatuh oleh satu pukulan dari Serone, seorang murid, yang tampaknya telah menguasai bentuk sihir yang kuat. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengingat bagaimana sepanjang hidup mereka. Mereka diajarkan oleh guru mereka bahwa sihir yang mereka latih akan selalu lebih unggul. Mereka telah diperingatkan bahwa kekuatan mereka tak tertandingi. Dan bahwa mereka harus selalu waspada karena hidup ini seperti medan perang. Satu langkah salah, satu kesalahan, dan mereka bisa kehilangan segalanya. Guru mereka telah menekankan bahwa mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Bahwa sihir mereka tak terkalahkan, tapi sekarang saat dia melihat kakaknya berjuang untuk berdiri. Setelah dipukul, keraguan mulai menyelinap ke benaknya. Dia mulai bertanya-tanya apakah guru mereka telah berbohong kepada mereka. Jika gagasan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka hanyalah ilusi. Konis perlahan bangkit kembali. Tubuhnya sakit karena pukulan kuat itu. Dia merasa linglung dan bingung, bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dipukul oleh sesuatu yang ringan, tapi entah bagaimana tampak memiliki massa. Dia belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Ide bahwa cahaya bisa memiliki massa sungguh di luar pemahamannya dan dia mulai mempertanyakan segalanya. Yang dia tahu tentang sihir, meskipun bingung dan kesakitan, Kanis terus maju. Bergerak menuju Serone dengan tekad. Serone, bagaimanapun, berdiri tanpa gentar, ekspresinya tenang dan siap untuk lebih. Kanis bertanya-tanya lagi, bagaimana bisa anak seperti Serone bisa menemukan kemampuan luar biasa untuk mengubah cahaya menjadi massa. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak pertanyaan membanjiri benaknya. Saat ini,
Kanis menoleh ke dalam, berbicara pada entitas di dalam dirinya yang dikenal sebagai bayangan. Kehadiran yang sering dia konsultasikan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya. Dia bertanya pada bayangan, apakah Serone bisa dikalahkan? Bayangan itu menjawab dengan pengamatan yang mengerikan. Kemampuan Serone itu langka, mungkin unik, dan tampaknya tidak ada seorang pun di kelompok Kanas atau di sekolah yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika Kanas bisa mengalahkannya, teman-temannya pasti akan diteror oleh kekuatan besar yang Serone miliki. Bayangannya memberitahunya bahwa Serone hanya bisa dikalahkan jika mereka bekerja sama sebagai tim. Kanis muncul kembali di depan Serone, dengan adiknya meneriakkan namanya dengan lega. Kedua teman Serone menyaksikan dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Kanis bisa selamat dari serangan itu. Kanis mengejek Serone, bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan, mengungkapkan kepuasannya karena akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Serone menjawab dengan marah, kesal dengan perkataan Kanis, dan mempertanyakan bagaimana dia bisa menyebut ini pertandingan, padahal dia menyandera ratusan siswa. Kanis tak gentar, menjadi semakin percaya diri. Dia tahu bahwa kali ini dia tidak akan dikalahkan. Dia meluncurkan serangan petir lagi, tapi Serone menghindarinya dengan mudah. Sebelum Kanas menyadarinya, Serone muncul di belakangnya, mencoba melancarkan pukulan. Mereka berdua berteleportasi, bertarung di udara saat mereka mencoba saling mengalahkan. Nade menjadi frustrasi, berpikir tidak adil bahwa Kanas menggunakan teleportasi melalui bayangannya. Membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Iruki menenangkannya, mengatakan bahwa Serone telah menganalisis situasi dan menemukan di mana letak bayangan Kanas. Serone meluncurkan serangan ke bayangan itu. Percaya dia akhirnya mengenai Kanas. Tapi yang mengejutkannya, bukan Kanas yang merespons. Alih-alih, seekor monster raksasa muncul dari kegelapan, jauh lebih besar dari manusia biasa. Kira-kira 3 kali ukurannya, ia menyeringai dan menjilat bibirnya. Memuji petir yang Serone lemparkan 40 tahun lalu di Basuka. Sebuah bar yang ramai dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan. Sekelompok penyihir berkumpul, memuji salah satu dari mereka. Saraf, atas makalahnya tentang petir yang baru saja diterbitkan, dia berbicara dengan semangat kepada teman-temannya. Berjanji akan mentraktir mereka jika bukunya diterbitkan, sementara itu di seberang bar. Alves mengawasi dari kejauhan, mendengar Saraf menyombongkan diri tentang makalahnya. Alves mendekatinya, memberitahunya bahwa makalahnya telah ditolak. Dan semua usahanya sia-sia belaka. Saraf marah dan pergi, menyatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Alves lagi. Alves tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Klum, seorang pemuda berusia 23 tahun berseragam militer, sedang memperhatikannya. Klum dengan marah membentak Alves, menuduhnya mempermalukan Serap, dan memberitahunya bahwa dia pernah mendengar orang-orang menyebut Alves si sombong. Klum tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan menegur Alves atas perilakunya di tebing itu. Pertarungan semakin sengit saat makhluk bioraksasa yang terbentuk dari bayangan berdiri di belakang Kanis. Pemandangan makhluk itu membuat semua orang tercengang, tak seorang pun dari mereka pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Dengan suara penuh kebanggaan, Kanis berbicara, memperhatikan ketakutan di wajah mereka. Dia menjelaskan bahwa makhluk ini adalah puncak dari sihir gelap. Dua teman Serone yang berdiri di belakang berbisik satu sama lain, mereka ingat pernah membaca tentang makhluk bio sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa mereka tidak pernah tahu bahwa makhluk itu bisa memiliki kecerdasan. Apalagi bisa berbicara. Serone sementara itu mengawasi makhluk itu dengan cermat, pikirannya berkecamuk. Saat dia mengingat buku-buku yang telah dia baca tentang subjek itu, dia menyebutnya biologi sihir. Menjelaskan bahwa penciptaan kehidupan ini tidak dapat dijelaskan, dan sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan tentangnya. Saat teman-teman Serone terus mengungkapkan keterkejutan mereka, makhluk bio, seperti yang Kainos sebutkan, menjawab dengan bangga, ia tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga membanggakan bentuk yang indah. Kanis menamai makhluk itu Harvest, menjelaskan bahwa itu adalah karya tuan mereka. Dan menyimpan ingatan tuannya, dengan makhluk itu sekarang menjadi peserta aktif dalam pertempuran. Pertarungan berlanjut semakin sengit, namun Ceroni semakin frustrasi, sadar pertarungan ini tak bisa berlanjut lebih lama tanpa mereka kewalahan. Jika pertarungan berlarut, mereka bisa kalah dan Sandera tetap terancam. Serone terluka akibat serangan bertubi-tubi dari Hanis. Teman-temannya meneriakkan namanya, bergegas membantu. Tiba-tiba, respons instingtif menghantamnya. Mirip saat dia pertama kali menemukan fotonisasi saat melawan Wallers. Kali ini, reaksi serupa terjadi. Tubuhnya menyadari bahwa dia disebut makhluk bio ajaib karena suatu alasan. Dia meluncur ke udara, terbang tinggi, lalu menyerang dengan petir. Secerah pelangi, Kanis bisa merasakan perubahan pada Serone, kegembiraan di wajahnya, menggantikan ketakutan yang dilihatnya barusan. Serone baru menyadari bahwa, karena makhluk itu disebut makhluk bio ajaib, pasti bergantung pada sumber energi untuk bergerak atau bertindak, menggunakan energi mentalnya. Dia bertanya pada makhluk itu apakah ingin terus bertarung. Makhluk bio itu tertawa, penasaran kemana arah pembicaraan ini. Sirone memberitahunya bahwa ia akan segera kelelahan energi mentalnya. Kanas tertawa, mengatakan bahwa dia dan Harvest si makhluk bio adalah satu. Dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sirone lalu fokus, meningkatkan intensitas serangan petirnya. Bertujuan menguras sumber energi makhluk bio itu. Mengetahui jika energi habis, makhluk itu tak bisa bertindak. Konis cepat menyadari apa yang Sirone coba lakukan, dan makhluk bio itu memperingatkannya. Menyebut Serone gila karena berpikir seorang pelajar bisa memiliki pengetahuan khusus seperti itu. Makhluk bio itu menyarankan rencana, Kanis harus memancing Sirone ke semak-semak terdekat, di mana ada lebih banyak bayangan untuk membantunya mengalahkan Sirone. Makhluk bio itu yakin Sirone akan mengikuti, bersemangat menyelamatkan teman-temannya. Kanis setuju, yakin bahwa dengan pengetahuan Harvest tentang Sang Master, mereka akan baik-baik saja. Dia mengikuti makhluk bio itu ke semak-semak, menunjukkan kepercayaannya pada makhluk itu dan bimbingan masternya. Sementara itu, seperti yang diharapkan, Serone mengikuti mereka ke semak-semak.
Mengabaikan peringatan teman-temannya, mereka berteriak agar dia berhati-hati. Tapi Srone tidak menjawab, teman-temannya yang tertinggal memutuskan untuk menghadapi sisanya. Lukas, sudah kembali berdiri tegak, menghunus pedangnya dari punggungnya. Melompat-lompat kecil dengan senyum nakal, siap bertarung di bar. Klump berusaha keras menikmati dirinya sendiri, berharap bisa membuat wanita terkesan. Atau mungkin bahkan menemukan pacar. Dia berpakaian rapi, dengan potongan rambut pendek yang rapi. Sesuatu yang Alpheus sarankan kepadanya bertahun-tahun lalu. Dulu, Alpheus merekomendasikan agar Klump memanjangkan rambutnya karena itu adalah gaya yang paling dihargai oleh wanita di masa muda mereka. Saat itu, Klump dan Alpheus adalah teman dekat, yang sering menghadiri pesta dansa kerajaan bersama. Pada suatu kesempatan, mereka sedang bercakap-cakap dengan menyenangkan ketika mereka memperhatikan nyonya rumah pesta. Putri sulung dari keluarga Bastad. Klump mengakui bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan tidak tahu siapa dia. Dia dihindari oleh semua pria yang mencoba berdansa dengannya. Alpheus yang penasaran bertanya kepada Klump mengapa ini terjadi. Karena menurutnya dia tidak terlihat seburuk itu untuk seorang wanita. Klump menjelaskan bahwa rumor tentang kondisi mentalnya telah beredar. Orang-orang mengatakan dia memiliki kapasitas mental anak berusia 10 tahun. Karena kecelakaan yang dialaminya ketika dia masih muda. Keluarganya tidak mengizinkannya meninggalkan kamarnya. Terutama karena reputasi mereka. Tetapi malam ini tampaknya dia berhasil melarikan diri. Dan Klump dapat melihat bahwa kehadirannya di pesta dansa menyebabkan ketidaknyamanan di antara para tamu lain saat mereka memperhatikannya. Ayah Klump terlihat berdiri di sudut, berkeringat dan tampak sangat tertekan dengan situasi tersebut. Dia mempertimbangkan untuk mengirim seorang pelayan untuk mengantarnya kembali ke kamarnya. Sementara itu ibunya memohon padanya untuk mengizinkannya tinggal sedikit lebih lama, karena dia jarang mendapatkan kesempatan untuk menikmati acara seperti itu. Alpheus mengamati situasi, menjadi marah saat dia ingat bagaimana orang tuanya sendiri dulu membatasi apa yang bisa dia lakukan. Sama seperti yang dilakukan orang tua Erika sekarang. Alpheus merasakan empati untuk Erika. Memutuskan dia tidak akan membiarkannya merasa terdampar di pestanya sendiri. Dia memberitahu Klump bahwa dia tidak akan tinggal diam. Dan membiarkannya sendirian, lalu dia menghampirinya. Klump mencoba memperingatkannya, mengatakan mendekatinya hanya akan memperburuk keadaan. Tapi Alpheus berkeras. Dia menghampiri Erika dan dengan sopan mengulurkan tangannya. Memintanya bergabung berdansa. Sungguh mengejutkan, Erika malah menangis. Padahal dia sudah memujinya cantik dan mengajaknya berdansa. Seluruh ballroom terdiam, mata tertuju pada mereka. Apa yang telah Alpheus lakukan hingga membuat putri keluarga bangsawan yang mengadakan acara ini kesal. Kembali di tepi tebing, Iruki dan Nade menghadapi Lukas. Keduanya bertekad melawannya, tapi Iruki tak bisa melupakan kenangan 3 tahun lalu. Saat pertama kali mereka bertemu dengannya, dia memperingatkan Nade agar berhati-hati kali ini. Karena Lukas lawan yang tangguh. Lukas memegang 2 pedang di tangannya. Posisinya percaya diri dan agresif saat dia menyerbu ke arah mereka. Iruki dan Nade segera beraksi, berlari ke arahnya dengan presisi yang sinkron. Namun, saat mendekat, mereka berpencar, menyerang dari arah yang berbeda. Untuk mengacaukan fokus Lukas, Lukas dengan cepat merespons, menggunakan teknik skemanya. Dalam pertempuran, dia sangat terampil dan mudah beradaptasi. Tapi Iruki dan Nade telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Mengetahui setiap kemungkinan gerakan yang mungkin dilakukan Lukas. Lukas, walau begitu, membalas dengan teknik uniknya sendiri, yang disebut mitochondrial build, atau dikenal juga sebagai pembangkit tenaga tubuh. Metode ini mempercepat metabolisme tubuhnya, meningkatkan stamina dan tingkat energinya secara signifikan. Saat Lukas menjadi lebih cepat dan lebih kuat, pertarungan semakin sengit. Meskipun begitu, Iruki dan Nade terus menekan maju dengan kombinasi serangan secepat kilat, baik dari depan maupun dari belakang. Sebelum Lukas menyadarinya, dia sudah terkapar di tanah, mengutuk mereka dan menyebut mereka bocah ingusan. Tapi dia dengan cepat bangkit, kini lebih bertekad dari sebelumnya. Dia menyadari betapa kompaknya mereka berdua bertarung, gerakan mereka benar-benar sinkron. Dan dia memutuskan untuk menggandakan mitochondrial build-nya. Sekarang Lukas lebih cepat, lebih kuat, dan lebih lincah, menghindari serangan mereka dengan mudah. Dia mulai muncul di belakang mereka dalam sekejap, mendaratkan serangan balasan. Sementara itu, di semak-semak, Profesor Romi terikat tangan dan kakinya. Dalam posisi menyilang, Archane berdiri di depannya, menatapnya dengan seringnya tipis. Sambil berkomentar betapa terkejutnya dia karena Romi bisa bertahan selama ini. Dia bilang Romi sudah menyita cukup waktunya dan bersiap mengakhiri hidupnya. Cahaya hijau beracun mengalir ke arahnya, dan Romi langsung mengenalinya sebagai racun. Satu-satunya kesempatannya sekarang adalah menggunakan kemampuan langkanya, Promah Roar. Dia mengaktifkannya, membebaskan diri dari akar yang mengikatnya saat Romi naik ke udara. Menyadari dia tidak bisa mengalahkan Archane hanya dengan sihir, dia beralih ke teknik skemanya. Archane melihatnya melakukan ini, dengan cepat beradaptasi dan menggunakan skemanya sendiri untuk melawan gerakannya. Pertempuran di antara mereka meningkat di langit. Masing-masing mencoba untuk mengakali yang lain pada saat yang sama. Di pesta dansa kerajaan, Alfia tetap terpaku, tidak yakin harus berbuat apa saat semua mata tertuju padanya. Wanita yang dulunya cantik, putri sulung dari keluarga Bastad, menangis di depannya, dia bertingkah seperti gadis berumur 10 tahun. Kesal dan tidak bisa mengendalikan emosinya, memanggil-manggil ibunya. Air matanya malah membuat suasana semakin tegang, dia berdiri dari tempat duduknya. Siap untuk pergi, bersikeras bahwa ibunya menyuruhnya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Alpheus melihat kesedihannya, meraih tangannya, mencoba menenangkannya, dia dengan lembut bersikeras. Bahwa dia hanya butuh 1 menit dari waktunya, memberitahunya bahwa jika dia bisa menatap matanya, dia tidak akan kesulitan berbicara dengan siapapun. Suasana di ruang dansa berubah saat semua tamu lain berhenti berdansa. Untuk menyaksikan adegan yang terjadi, bahkan Serap yang tidak pernah menyukai Alpheus mencoba membuat masalah, dia dengan keras menyatakan bahwa semua orang harus menghentikan Alpheus.
Dari melecehkan putri sulung keluarga Bastard, tapi Alphys mengabaikannya. Fokus sepenuhnya pada gadis yang menangis di depannya, terlepas dari sikapnya yang tenang. Dia terus menolak, bersikeras bahwa itu adalah aturan ibunya untuk tidak berbicara. Kepada orang asing, Alphys si mulut manis jika berurusan dengan wanita seumurannya. Segera menyadari apa yang salah selama ini, dia menyadari bahwa mendekatinya. Melakukan hal yang sama seperti yang lain hanya akan membuatnya semakin kesal dan kacau. Dia bukan menolak berdansa dengannya karena dia atau pestanya, dia takut. Takut bukan padanya, tapi pada ibunya yang ditakutinya. Akan memarahinya jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia terus mengulang namanya, mungkin seolah mencoba mengingatkan dirinya akan posisinya. Akan harapan yang telah ditetapkan keluarganya untuknya. Klump berdiri di samping. Mulai panik, dia tahu Alphys tanpa sengaja memperburuk keadaan. Bisikan dari belakangnya hanya menambah kecemasannya, orang-orang bergosip. Beberapa mengatakan, jika mereka berada di posisi Alphys, mereka akan membiarkan gadis itu sendiri. Meminta maaf karena menyebabkan keributan dan pergi. Namun, semakin Klump mendengar bisikan ini, semakin dia bertekad untuk mendukung temannya. Dia tak bisa menahan perasaan bahwa kegigihan Alphys. Mungkin satu-satunya hal yang bisa membuat perbedaan sekarang. Alphys mendengar bisikan itu. Menyadari ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan sikap tenang dan meyakinkannya, berbicara lagi. Suaranya tenang, maskulin, dan mantap, membawa keyakinan yang sepertinya mencapai gadis itu. Dengan cara yang tidak bisa dilakukan kata-kata saja, dia memberitahunya dengan lembut, namun tegas. Bahwa dia tidak perlu takut pada siapapun, bukan padanya, bukan pada orang-orang di pesta ini. Dan terutama bukan ibunya. Dia meyakinkannya bahwa tidak seorang pun akan pernah memarahinya karena berdansa dengannya di lantai dansa. Berdansa bukanlah kejahatan. Tambahnya, nadanya penuh keyakinan. Kata-katanya menyentuhnya, dan sesuatu berubah dalam ekspresinya. Akhirnya dia mendongak, menatap matanya. Beban ketakutannya sepertinya meringan sejenak. Dan dia melihat bukan hanya seorang asing yang memintanya berdansa, tapi seorang pria yang benar-benar memahami perjuangannya. Suaranya yang menenangkan, dan senyum tulusnya cukup untuk membuatnya tenang setelah beberapa saat ragu. Dia mengulurkan tangannya padanya. Alphys menerimanya dengan lembut. Dan bersama-sama mereka berjalan menuju lantai dansa. Saat mereka mulai berdansa, musik mengalun di sekitar mereka, dan untuk pertama kalinya malam itu. Dia menikmati sejenak ketenangan di tengah rimbunnya semak belukar. Pertarungan sengit antara Romy dan Archmage terus berlanjut. Romy mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengimbangi Archmage. Si Archmage tak hanya mengandalkan skemanya yang hebat, tapi juga melepaskan makhluk bionya. Entitas mengerikan dan besar, jauh melampaui para pelayannya. Meski kuat dan terus menyerang, Romy menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan lawannya sungguh luar biasa. Dia Archmage level 3, dan pertarungan ini masih jauh dari selesai. Waktu terasa begitu lambat. Romy sadar taktik biasanya takkan cukup. Dia harus melakukan sesuatu yang drastis. Mengerahkan kekuatan dahsyatnya, dia lepaskan gelombang kejut mematikan. Teknik yang mampu menargetkan struktur internal dan eksternal lawannya. Jika digunakan dengan benar, dapat meningkatkan kerusakan hingga 100 kali lipat. Menghancurkan pertahanan terkuat sekalipun. Makhluk bio itu menjerit kesakitan. Saat gelombang kejut mengenainya, makhluk itu tampak goyah. Romy terus menekan. Dia yakin akhirnya menemukan celah. Tapi Archmage, meski jelas kesakitan, tidak goyah sedikit pun. Dia mengerahkan kekuatannya sendiri, dan walau terkena efek gelombang kejut, dia pulih dengan cepat. Dengan tekad baru, dia membalas dengan gelombang suaranya sendiri. Menghantam Romy dengan kekuatan sedemikian rupa hingga membuatnya terlempar dari udara. Dia jatuh menghantam tanah. Saat berusaha bangkit, dia menyadari kekuatannya mulai melemah. Setiap detik sangat krusial sekarang. Dan dia tahu pertarungan ini mencapai puncaknya. Sementara itu, di ujung tebing, Iruki dan Nade terus melawan Lukas. Iruki sudah terkena serangan. Darah menodai pakaiannya, tapi dia menolak menyerah, walau peluangnya kecil. Dia terus berjuang. Bersama Nade, mereka berhasil memojokkan Lukas. Mendorongnya ke ambang kekalahan. Tapi saat mereka mulai merasakan angin berubah menguntungkan, Iruki melihat sesuatu yang membuatnya ngeri. Aaron, yang sedari tadi menonton dari pinggir lapangan, kini ikut campur. Keterlibatan mendadaknya mengubah keseimbangan pertarungan. Aaron membantu Lukas. Iruki dan Nade terhuyung akibat perubahan tak terduga ini. Nasib Nade tampaknya sudah ditentukan. Lukas mengangkat pedangnya, mengarahkannya tepat ke jantungnya. Nade, merasakan beratnya kekalahan, memejamkan mata. Dia tahu tak ada cara untuk bertahan dari serangan yang akan datang. Sihir gelap yang mengikatnya membuatnya rentan. Tak bisa bergerak. Namun, tepat saat pedang mulai turun, ledakan es dahsyat tiba-tiba menghalanginya, membekukan pedang di udara. Lukas dan Nade membeku karena terkejut, mata mereka tertuju pada sumber sihir itu. Mereka langsung mengenali kekuatan di baliknya, Profesor Sienna. Beliau maju selangkah, auranya memancarkan sihir tak terkendali yang luar biasa. Setiap gerakannya, membuat lingkungan sekitar merespons kekuatannya. Dan setiap langkahnya, meninggalkan jejak es di tanah. Rambutnya berkibar di udara. Dan udara di sekitarnya berderak dengan energi. Kepercayaan diri Lukas goyah. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan. Dia belum pernah menghadapi kekuatan sebesar ini sebelumnya. Dan jelas baginya bahwa dia bukan tandingan. Dia ragu, tidak yakin bagaimana bereaksi terhadap kekuatan Profesor Sienna yang luar biasa. Iruki dan Nade, meski terluka dan kelelahan, merasakan harapan yang membuncah. Saat mereka menyaksikan profesor mereka beraksi, dengan kedatangannya, pertempuran berbalik menguntungkan mereka, dan mereka tahu mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan di pesta dansa. Aldea berhasil meyakinkan Erika untuk berdansa. Seluruh ruangan menyaksikan dengan kagum. Saat mereka meluncur di lantai dansa, para tamu terpukau oleh pemandangan Erika, yang dulunya begitu ragu dan ketakutan, kini tersenyum dan menikmati momen itu.
Ayahnya, berdiri di dekatnya, berseri-seri dengan bangga. Untuk pertama kalinya, putrinya berdansa tanpa rasa takut. Dan itu membuatnya sangat senang melihatnya akhirnya bebas dari batasan yang telah ditempatkan keluarganya padanya. Saat mereka terus berdansa, kerumunan terkesan dengan pesona dan keterampilan Alphys. Bahkan Klum, berdiri di sudut, tidak bisa menahan senyum. Serone diam-diam mengikuti Kanis dan makhluk bionya. Harvey, suasana tegang. Kanis menyadari keheningan yang tidak biasa dari Harvey. Raungan biasanya yang bergema di udara kini tidak ada. Dia berbicara, bertanya pada Harvey tentang hal itu. Dan makhluk itu menjawab dengan nada rendah bergetar. Harvey menjelaskan bahwa dia menangkap getaran aneh dari pegunungan, di mana pertempuran signifikan tampaknya sedang berlangsung. Ini adalah bentrokan antara Archmage Arcane dan Profesor Romy. Harvey merasakan kekuatan di balik serangan Arcane. Mendesak Kanis untuk segera menyelesaikan Serone, karena tuan mereka, Arcane, semakin mendekat. Dan pertempuran akan segera menghampiri mereka. Sementara itu, di tepi tebing, Lucas mendidih dalam amarah saat melihat kehadiran Profesor Sienna mengganggu pertarungannya. Amarahnya semakin dalam ketika dia menyadari bahwa dia entah bagaimana berhasil lolos dari mantra yang kuat. Salah satu sihir paling dahsyat yang dikenal di dunia sihir, Abyss Nova. Mantra ini sering digunakan untuk menyegel ingatan, sesuatu yang tak bisa dihindari kebanyakan orang. Dan melihatnya melakukan itu membuatnya murka sesaat. Medan perang menjadi sunyi saat semua mata tertuju pada Sienna. Iruki dan Nade lega melihat profesor mereka terbangun, saling bertukar pandang penuh harapan. Mereka tahu jika ada yang bisa membalikkan keadaan, itu adalah Sienna. Namun, Ain masih bergulat dengan ketidakpercayaan, tidak mengerti bagaimana guru sekolah biasa ini bisa lolos dari mantra sekuat itu. Dia mengingat ajaran tuannya, di mana dia menyatakan bahwa mereka yang bersekolah seringkali lemah dalam sihir. Tidak tahu kekuatan sihir yang lebih dalam. Hal ini membuat pelarian Sienna semakin membingungkan, dan membuat Ain frustrasi. Akan tetapi, keadaan menjadi gelap. Sienna, yang dikira telah bebas, mengungkapkan bahwa dia memainkan permainan yang jauh lebih gelap. Kebenaran menjadi jelas, ketika dia menggunakan sihir esnya untuk melumpuhkan Lucas, menguncinya dengan es di kaki dan tangannya. Dia memanggil glasier bombing besar-besaran yang ditujukan pada Lucas dan dengan lambaian tangannya yang kuat. Es itu meledak, mengirimkan kekuatan dingin yang menusuk ke udara. Lucas, menyadari ajalnya yang sudah dekat, menyesal menerima pekerjaan ini. Hanya demi janji 1 juta koin emas dari Archmage Arcane, pikirannya dipenuhi kepanikan dan kesadaran pahit akan kegagalannya. Glasier bombing tidak berhenti pada Lucas, melainkan mengancam semua orang di jalurnya. Termasuk Aaron, tetapi Nade dengan cepat menarik Aaron menjauh dari ledakan itu. Nyaris lolos dari serangan, Nade, dalam langkah putus asa, memohon pada Sienna, mendesaknya untuk melepaskan mantra yang dia berikan pada mereka semua. Dia memperingatkannya bahwa jika dia tidak melakukannya, tidak hanya mereka semua yang akan mati, tetapi dia juga akan binasa. Dia menekankan betapa berbahaya dan kuatnya sihir Sienna. Dia tahu betul konsekuensi yang mungkin terjadi jika terus menempuh jalan ini. Saat Gletser terus meluncur turun, Aaron menyadari betapa gentingnya situasi ini. Dengan nada mendesak bercampur pasrah, dia menoleh ke Nade dan menjelaskan bahwa bahkan jika dia ingin melepaskan mereka dari mantra, butuh waktu. Apalagi dengan Gletser yang mendekat dengan cepat. Situasinya sangat gawat, dan hanya ada sedikit harapan kecuali sesuatu yang drastis terjadi. Iruki, si petarung sejati, maju tanpa ragu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tekad membara, dia menegakkan bahunya dan fokus pada Gletser raksasa itu, yang beratnya setidaknya 15 hingga 20 ton, dengan kekuatan dan keterampilan luar biasa. Dia mulai memecah Gletser itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Sebelum menghantam tanah, sihir dan fokusnya lah satu-satunya yang berdiri di antara para siswa dan kematian. Dia tahu itu, jika Gletser itu menghantam tanah sebagai massa padat, itu akan melenyapkan semua orang di jalurnya. Sementara itu, Nade mencoba melindungi Aaron dari bahaya yang datang. Dia menindihnya, tubuhnya menjadi lapisan perlindungan tambahan. Namun, Aaron terpaku oleh kekuatan luar biasa yang dia saksikan hari itu. Sihir dan kekuatan di luar apapun yang pernah dia lihat di akademi. Itu menakutkan sekaligus menginspirasi bagi dirinya. Membuatnya bertanya-tanya seberapa dalam dunia sihir itu sebenarnya, terlepas dari usahanya. Sikap protektif Nade tidak luput dari perhatian Aaron. Merasa kesal dan bimbang, dia mendorongnya menjauh, menanyakan mengapa dia menyelamatkannya padahal jelas-jelas mereka musuh. Dia tidak mengerti tindakannya, tapi Nade membungkamnya dengan perintah tegas. Dia menyuruhnya fokus pada situasi saat ini, mendesaknya untuk melepaskan mantra. Atau hadapi konsekuensinya, kata-katanya tajam, mengingatkannya akan nyawa yang terancam. Termasuk para siswa, hati Aaron terenyuh oleh konflik, tapi dia dengan keras kepala bersikeras bahwa dia tidak peduli dengan nasib orang lain, hanya Connor yang penting baginya. Dia mengingat semua saat Connor melindunginya ketika mereka masih kecil, dan memikirkannya dalam bahaya membuatnya semakin bertekad. Sebelum Aaron sempat berkata apa-apa, sebuah suara keras bergema di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat Kanis, terluka dan berdarah dari mulutnya, terhuyung-huyung keluar dari balik semak-semak. Keadaannya gawat, tapi dia berhasil sampai ke sana meski kesakitan. Melihatnya terluka namun tetap berdiri mengubah suasana, jantung Aaron berdebar kencang. Saat dia menyadari naluri melindungi dirinya kini tertuju padanya, orang yang selalu dia andalkan. Sementara itu di pesta dansa, Alphys dan Erika berdiri di luar. Dalam sunyinya malam, mereka berbicara tentang kehidupan dan sihir, Alphys dengan antusiasme seperti biasa. Berkisah tentang studinya sebagai seorang penyihir, menjelaskan bagaimana cahaya bisa eksis sebagai partikel dan gelombang. Dia terbiasa menjelaskan minatnya pada orang lain, tapi perhatian Erika terasa berbeda. Saat dia berbicara, dia melihat senyumnya, ekspresi yang tulus dan hangat, yang membuatnya merasa dihargai. Dia menyebutnya orang yang baik. Sesuatu yang jarang dia dengar dari siapapun, terutama dari wanita bangsawan seperti dia.
Bagi Alves, ini adalah momen yang membuatnya merasa diperhatikan. Perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya, saat percakapan berlanjut. Alves curhat pada Erika tentang perjuangannya menulis tesis. Tidak yakin apakah akan berpendapat bahwa cahaya adalah partikel atau gelombang, dia tidak punya harapan darinya. Mengetahui dia bukan seorang penyihir, tapi yang mengejutkannya. Jawaban Erika adalah sesuatu yang akan dia ingat selamanya, dia hanya berkata, cahaya itu indah. Saat mereka duduk bersama di perpustakaan, mata Nade melebar karena terkejut. Saat dia menemukan sesuatu yang luar biasa dalam salah satu teks kuno. Buku itu menjelaskan bagaimana energi dapat diubah menjadi massa. Dia dengan cepat membalik halaman. Kegembiraannya tumbuh saat dia membaca lebih lanjut, yang membuatnya tercengang. Buku itu juga menjelaskan proses sebaliknya, bagaimana massa dapat diubah kembali menjadi energi. Menggunakan formula tertentu, terkejut dengan kompleksitas dan implikasi dari apa yang dibacanya. Nade dengan bersemangat menunjukkan buku itu kepada teman-temannya, tapi yang membuat mereka lebih terpana lagi adalah wahyu bahwa formula itu diciptakan oleh tak lain dari kepala sekolah mereka. Sementara itu di hutan lebat tempat Kanis dan Serone bertarung. Pertempuran telah meningkat, Kanis berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Pikirannya berlomba saat dia berjuang untuk membela diri. Melawan serangan Serone yang semakin kuat, dia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan Serone bertambah dengan setiap pukulan, membuatnya semakin sulit untuk mengimbanginya. Makhluk biokanis, Harvey juga menyadarinya setelah melihat kekuatan foton Serone meningkat dengan setiap serangan. Dengan berat hati, Harvey memberitahu Kanas bahwa mungkin sudah waktunya untuk kabur. Dia mengakui bahwa mereka tidak cukup kuat lagi untuk melawan Siron. Bahkan setelah Kanas memberinya semangat untuk melawan, Harvey merasakan bahaya. Mendesak Kanis untuk mundur sebelum terlambat, sementara Kanis mundur terluka dan berdarah. Dia mendapati dirinya kembali di tepi hutan. Tempat mereka memulai, Serone muncul dari kegelapan, masih berniat melanjutkan pertempuran. Knight yang berdiri di dekatnya adalah orang pertama yang melihat meriam foton itu. Serone sedang memegangnya, dia berbalik ke Iruki menyuruhnya melihat apa yang telah dilakukan teman mereka. Jelas terkejut dengan intensitas serangan itu, Iruki juga terkejut. Apalagi mereka baru saja melihat formula konversi massa energi kemarin. Koneksi antara formula dan senjata Serone sangat jelas dan mereka berdua menyadari besarnya masalah yang mereka hadapi, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh. Kanis tersandung ke depan, hampir tidak bisa berdiri meskipun terluka, dia berhasil berbicara. Suaranya lemah, dia memberitahu mereka bahwa dia semakin lemah. Dan dia tidak menyangka akan selamat. Pertarungan dengan Serone meskipun dia masih berdiri tegak. Kanis mengakui bahwa Serone yang tampak sangat kuat sebelumnya, sekarang lebih lemah dari keduanya. Anak-anak itu dengan cepat memutuskan bahwa mereka harus melindunginya. Iruki maju menghadapi Kanas dan Aaron yang sekarang bergabung dengannya, dia bersikeras bahwa tindakan terbaik adalah membebaskan semua siswa. Dan menghindari murka para anak itu, dia memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dan lebih baik menerima kekalahan dan pergi karena belum ada siswa yang terluka. Akan tetapi, Kanis menjawab dengan marah. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, tuannya, Filter, pasti akan mengalahkan mereka pada waktunya. Dia mengungkapkan bahwa Filter telah mengalahkan Alpheus. Dan dia berjanji bahwa tuannya akan bangkit kembali. Mengambil kembali kejayaan yang dicuri Alpheus darinya, anak-anak itu tercengang mendengar kata-katanya. Belum pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Nade maju mempertanyakan apa maksud Kanis. Dia bersikeras bahwa Kanis hanya membuat tuduhan palsu. Menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung semua omong kosong itu, dasar Ruki. Merasakan tekad Konos yang tak tergoyahkan, dia melemparkan pertanyaan lain, kenapa, sih? Jika masalahnya antara tuannya dan Alpheus, kenapa menyerang murid yang bahkan belum lahir saat itu? Mata Konos berkilat marah, dia menjawab bahwa, sebagai pelayan setia tuannya, adalah kewajibannya untuk berjuang demi apapun yang tuannya perintahkan. Dan dia menepis pertanyaan Iruki sebagai tidak relevan. Nade tidak mau menyerah. Melontarkan pertanyaan tajam lagi, dia menyarankan bahwa, karena masalahnya antara Tuan Kanis dan Alpheus, mungkin mereka harus mengakhiri konflik mereka di sini saja. Kanis menjawab dengan tawa, menandakan bahwa tidak akan ada resolusi damai. Keterikatannya pada tuannya tak tergoyahkan. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia memenuhi tugasnya. Serone maju selangkah, kehadirannya begitu kuat. Dia mulai mengisi foton Canon lagi. Yang bahkan lebih kuat dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Harvey merasakan kekuatan serangan yang luar biasa, memperingatkan Kanis bahwa dia tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Makhluk bio itu ketakutan, mengetahui bahwa mencoba melindungi mereka berdua kemungkinan besar akan menyebabkan cedera serius. Atau bahkan kematian. Tapi Kanis tidak goyah, dengan tekad baja. Dia menegaskan bahwa sebagai pelayan sejati tuannya, dia lebih baik mati menuruti perintah tuannya, daripada menyerah atau mundur dari pertarungan. Serone, dengan sedikit keraguan, berkata pada Kanis bahwa dia bersedia melepaskannya. Bersama adiknya, jika dia setuju untuk pergi dengan damai. Namun, Serone menegaskan bahwa jika Kanis berani menyakiti salah satu murid, dia harus menjatuhkannya. Kanis menatapnya dingin, tidak mau mundur. Sementara itu, dalam ingatan Aldea, dia mengingat momen tenang duduk bersama Erika di bawah bintang-bintang. Dia bertanya padanya mengapa dia pikir cahaya itu indah, dan jawabannya membuatnya takjub. Cahaya itu indah karena memungkinkan kita melihat kegelapan. Untuk melihat melampaui apa yang kita harapkan. Kata-katanya tetap bersamanya, dan dia menyadari bahwa dia adalah cahaya yang selama ini dia cari. Dengan luapan emosi, dia memintanya menjadi penerang hidupnya. Memohon agar dia menikah dengannya di saat yang damai itu, bahkan kini memorinya tersegel. Dia masih dapat mengingat kata-katanya dan cinta yang mereka bagi dalam momen singkat itu. Kembali ke masa kini, Guru Kanes, Filter, akhirnya muncul di puncak gunung. Ekspresinya dipenuhi amarah saat dia menyaksikan para pelayannya diserang oleh ketiga anak laki-laki itu. Sang Archmage berdiri di puncak gunung tinggi.
Kehadirannya begitu mengesankan dan garang, dengan kegelapan berputar di sekelilingnya. Rambut putihnya menyerupai rambut Alphys yang tertiup angin. Saat pandangannya menembus pemandangan di bawah, anak laki-laki itu tidak langsung mengenalinya. Namun, kekuatan besar yang dia pancarkan menjelaskan bahwa dia bukanlah mage biasa. Matanya tertuju pada Lukas yang terbaring tak bergerak di tanah sesaat. Dia tidak sepenuhnya memahami beratnya situasi ini. Namun, fokusnya beralih ke para pelayannya yang terluka, yang meminta maaf kepadanya dengan penuh penyesalan. Namun, kata-kata mereka tidak dihiraukan saat Archmage mengamati medan perang. Perhatiannya kemudian beralih ke Sirone yang masih memegang photon cannon. Sang Archmage segera mengerti bahwa mage mudalah yang menyebabkan masalah ini. Sirone, yang menyadari kehadiran Archmage, menuntut untuk tahu. Apakah dia bertanggung jawab atas semua yang terjadi? Sang Archmage dengan jijiknya hanya menanyakan nama Sirone. Sirone menolak untuk mengungkapkannya. Menganggap sang Archmage tidak pantas mendapatkan pengetahuan itu, dia malah menuntut pelepasan mantra yang telah dilemparkan Archmage pada para siswa dan guru sekolah. Sang Archmage menyangkalnya tanpa ragu, menegaskan bahwa dia tidak akan patuh. Tanpa peringatan, Sirone meluncurkan photon cannon lagi ke arah Archmage. Serangan itu dengan mudah dibelokkan karena Archmage hampir tidak mengakuinya. Dia berkomentar tentang ukuran radius spirit Sirone, terkesan dengan kekuatan anak itu. Namun, tidak tertarik pada ancaman itu, Sirone mempersiapkan serangan lain. Namun, sebelum dia dapat melepaskannya, Profesor Atela muncul, berjuang untuk tetap tegak. Luka-lukanya terlihat jelas saat dia memegangi sisinya. Namun, dia menerobos rasa sakit untuk turun tangan. Mendesak Sirone untuk berhenti, sang Archmage mencemoohnya, menyebutnya pecundang. Namun, meski keputusannya untuk datang dipertanyakan, Atela tetap tak gentar. Dia bersikeras bahwa dia tidak peduli menang atau kalah. Prioritasnya hanyalah melindungi para siswa. Iruki bingung dengan perubahan situasi ini. Dia bertanya siapa Archmage itu. Atela mengungkapkan kebenarannya, dia adalah Archmage level 3. Pengungkapan itu mengirimkan gelombang ketakutan melalui para pemuda. Mereka kini menyadari betapa parahnya situasi mereka. Atela menambahkan bahwa Archmage itu menyimpan dendam mendalam terhadap kepala sekolah mereka, Alphys. Archmage itu tertawa mengejek, meremehkan kekhawatirannya, dan menyiratkan bahwa dia tidak mengerti betapa besarnya situasi ini. Sementara itu, Harvey berbisik kepada Canis, memberitahunya bahwa kekuatan kehendak Archmage telah berkurang secara signifikan, hanya sekitar 10% yang tersisa. Canis terkejut mendengar ini, karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hilangnya kekuatan yang begitu dramatis. Akan tetapi, Harvey meyakinkannya bahwa bahkan hanya dengan 10% kekuatannya, Archmage itu masih lebih dari mampu menghancurkan mereka semua. Archmage itu maju, mengabaikan jaminan pelayannya. Dia menyatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang para pemuda dan akan mengambil tindakan sendiri. Pandangannya beralih kembali ke Sirone, dan dia bertanya apakah Sirone benar-benar murid Alphys. Respons Sirone penuh amarah, memperingatkan Archmage untuk tidak menghina nama kepala sekolah mereka. Archmage itu tertawa getir, seolah-olah seluruh situasi ini adalah lelucon yang bengkok. Dia kemudian memerintahkan Canas untuk melawan Sirone lagi. Canas, terlepas dari kepergian Harvey, menerima tantangan tersebut. Melihatnya sebagai kesempatan lain untuk membuktikan kesetiaannya. Dia terbang ke udara, merangkul kegelapan di dalam dirinya. Dia bersiap untuk menggunakan bayangan sebagai senjatanya, bertekad untuk menyerang Sirone. Fokus dan tegas, Sirone menargetkan seluruh zona spiritual Konis, melepaskan rentetan petir. Konis berjuang untuk memahami apa yang terjadi saat Sirone meluncurkan ratusan bola petir ke arahnya. Jumlah serangan yang begitu besar sangat luar biasa, terlalu banyak untuk dihindari atau dielakkan. Matanya membelalak tak percaya, tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia menyadari bahwa petir itu tidak menargetkannya secara langsung. Sebaliknya, Sirone mengarah ke bayangannya, membatasi gerakannya dan membuatnya sulit melarikan diri. Saat kesadaran itu muncul, Canis mencoba meraih Harvey untuk meminta bantuan. Namun, jawaban yang diterimanya hanyalah keheningan saat ini. Canis merasakan beban penuh dari pertempuran ini, kekuatan luar biasa yang dimiliki Sirone jauh melampaui apapun yang dia antisipasi dan dia mendapati dirinya tidak mampu bertahan. Keputusasaan memuncak dan tepat ketika dia tampak berada di ambang kematian. Harvey akhirnya merespons. Dalam sepersekian detik Harvey menjatuhkan Canis ke tanah. Akan tetapi, tindakan ini justru menghasilkan serangan yang hampir fatal bagi Harvey sendiri. Sirone menyesuaikan strateginya, beralih dari sihir foton menjadi keluaran foton yang lebih dahsyat, yang menyerang dengan presisi dan kekuatan yang lebih besar. Ledakan itu menghantam Harvey, menyebabkan dia mengeluarkan teriakan kesakitan. Canis yang masih terhuyung-huyung akibat serangan sebelumnya menyaksikan dengan ngeri saat pelayannya. Hubungannya dengan kelangsungan hidup menderita saat Sirone semakin percaya diri dengan kekuatannya. Dia mengintensifkan serangan, mengumpulkan seluruh energi petirnya, dan memadatkannya menjadi laser petir yang dahsyat. Serangan itu adalah tampilan mengerikan dari energi mentah. Dan itu merobek Harvey menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Canis terhubung dengan Harvey melalui tekad bersama mereka, merasakan setiap ons dari penderitaan yang dialami Harvey. Rasa sakitnya luar biasa, Connors jatuh berlutut, batuk darah. Saat tubuhnya bereaksi terhadap rentetan siksaan, saudara perempuannya menyaksikan tanpa daya dari samping. Khawatir akan nyawanya, Profesor Romy dan siswa lainnya menyaksikan kekuatan destruktif dari pertempuran dengan putus asa mencoba untuk campur tangan. Memanggil Sirone, mendesaknya untuk menghentikan serangan sebelum Connors terbunuh. Tapi Sirone tidak dapat menghentikan serangannya tepat waktu, laser petir terus menghancurkan medan perang sampai tubuh Harvey akhirnya meledak. Dalam pelepasan energi yang dahsyat, dalam kekacauan Canis terbaring di tanah hampir tak bernyawa. Dan hubungan antara keduanya terputus. Sirone menyadari bahwa serangannya telah menimbulkan korban yang mematikan, merasakan beratnya apa yang telah dia lakukan. Namun, semuanya sudah terlambat, penderitaan Canis yang dulu mereka bagi bersama
Situasi sudah tak terkendali. Sementara itu, jauh di sana, guru Kanas, Filter, mengamati kejadian ini dari sudut pandangnya. Ia menyaksikan anak buahnya dipukuli dan disiksa di udara, tak berdaya untuk ikut campur. Walau punya posisi, Filter tak melakukan apapun untuk membantu Kanas. Bahkan saat bocah itu berjuang untuk hidupnya, Harvey mengambil alih pertarungan, sendirian. Sepertinya dia ditinggalkan oleh gurunya di saat genting. Aaron yang berdiri di dekatnya, memperhatikan kurangnya kepedulian dari Profesor Romy dan yang lain, terutama soal kondisi Kanas yang memburuk. Ia menoleh ke Archane dan menuntut agar ia memerintahkan Kanis dan Harvey berhenti bertarung. Tapi Archane tetap tenang, di puncak gunung, 1 menit sebelum ledakan Harvey. Ia mengingat pertemuan pertamanya dengan Archane, Kanis, dan Aaron. Mereka berdua diambil dari jalanan oleh Archane, yang membawa mereka di depan Harvey, yang berada di dalam tabung kaca. Archane memerintahkan mereka memilih salah satu dari kedua bersaudara itu. Tapi Harvey ingat bahwa Archane bersikeras itu harus Kanis. Harvey tahu Archane memilih kedua bersaudara itu karena kemampuan bawaan Aaron untuk merasakan niat sejati orang yang akan sangat berharga di masa depan. Aaron punya kekuatan untuk melihat makna sebenarnya di balik orang dan tindakan mereka. Archane bertanya pada Kanis kenapa dia ingin bersamanya, dan Kanis menjawab bahwa dia ingin bersama Harvey sebagai teman untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan adiknya dari dunia ini. Harvey tersenyum pada tekad Kanis dan menyebutnya orang yang lucu. Saat itulah Kanis terpilih untuk bersama Harvey. Sekarang, saat Harvey hendak meledak, dia menyuruh Kanis untuk terus hidup dan tak mengkhawatirkannya. Ledakan itu merobek udara, dan Kanis berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Kesedihannya mentah dan menyayat hati. Tangisannya hanya memperkuat amarah Srone, yang berbalik ke arah Archane, amarah membara di matanya. Ia menghadapi Archane, menuduhnya berencana membunuh semua orang di jalannya. Dengan balas dendam bodohnya, Archane, bagaimanapun, menjawab dengan nada dingin dan jauh, mengungkapkan bahwa Srone sangat mirip dengan muridnya, Alphys, dari 40 tahun lalu. Archane menjelaskan bahwa Alphys yang menyebabkan semua ini dengan keserakahannya. Dia melemparkan Archane ke dalam api, dan membakar semua karya hidupnya Profesor Romy dan yang lainnya. Suara mereka bergema serempak, menuntut cerita lengkapnya. Archane mulai menjelaskan, menceritakan kejadian 40 tahun lalu, saat dia memenangkan penghargaan sebagai penyihir terbaik tahun itu, diakui oleh Lingkaran Emas. Dia dirayakan karena teori revolusionernya tentang cahaya sebagai partikel dan gelombang. Sebuah penemuan yang membuat semua orang heboh. Bahkan Klump hadir di upacara penghargaan malam itu. Usai upacara penghargaan, Archane pulang ke rumah, tempat dia sudah menikah dengan Erika. Dia dengan bangga menunjukkan piala itu padanya, namun di balik ketenarannya, ada satu masalah besar. Kedua keluarga mereka tidak merestui pernikahan mereka. Archane percaya bahwa seiring bertambahnya ketenarannya, orang tuanya pada akhirnya akan menerima hubungan mereka suatu hari nanti. Anggota keluarga Sarah datang ke rumahnya untuk memberi selamat, namun dia hanya menemukan istrinya di sana. Mereka menghibur Erika sampai salah satu dari mereka mabuk dan percakapan berubah jadi asam. Archane mendengar mereka berbicara buruk tentang dirinya, menyebutnya sukses hanya karena menikahi anggota keluarga itu, si anak haram, dan menuduhnya bahkan tidak menulis tesisnya sendiri. Ketika Archane masuk dan mendengar percakapan itu, dia sangat marah. Dia memukul salah satu dari mereka begitu keras hingga mereka langsung memohon ampun. Berjanji tidak akan pernah kembali. Setelah mereka pergi, Archane melampiaskan amarahnya pada istrinya. Marah karena dia telah membiarkan mereka masuk, dia memarahinya. Mengatakan bahwa orang-orang itu mengaku sebagai temannya, namun mereka berbicara begitu kejam tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa dia bodoh karena membiarkan penghinaan seperti itu, namun saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia langsung menyadari betapa beratnya apa yang telah dia katakan. Melihat istrinya menangis, Archane berbalik, dipenuhi penyesalan. Archane memohon maaf kepada istrinya atas hal-hal menyakitkan yang dia katakan, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia juga meminta maaf, berjanji tidak akan bertingkah seperti anak kecil lagi. Namun Archane merasa terlalu malu untuk menerima permintaannya maaf saat itu juga. Dia mengatakan padanya bahwa dia membutuhkan udara segar dan melangkah keluar. Mencari pelipur lara, dia pergi ke bar bersama sahabatnya, Klump. Dia curhat tentang ketegangan antara dirinya dan Erika. Mengakui betapa dia merasa tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, Klump mencoba menenangkannya. Mengingatkannya bahwa setiap pasangan menikah pasti punya perselisihan, kan? Lalu, Klump menyarankan agar mereka mempertimbangkan punya anak untuk membantu menstabilkan hubungan mereka. Karena mereka jelas saling mencintai, namun Archane menjawab bahwa dokter telah memberitahunya. Erika tidak akan sanggup hamil, mengingat kematangan emosinya, yang dia bandingkan dengan anak umur 10 tahun. Klump tidak setuju. Dengan keras, dia mendesak temannya untuk mempercayai instingnya sendiri, bukan penilaian dokter itu. Klump bersikeras bahwa Archane lah yang seharusnya memutuskan. Dan Archane, tersentuh oleh nasihat temannya, setuju untuk melakukan apa yang Klump sarankan. 2 hari berlalu, dan Archane mengambil alih kendali sekolah. Di tengah kekacauan, dia akhirnya bertemu Alphys. Pria muda itu tersandung ke kantor Archane. Berdarah dan pingsan di lantai, dia dengan lemah berkata pada Archane bahwa dia butuh bantuannya. Setelah membaca tentang teori Archane tentang penyimpanan memori, dia ingin mentransfer ingatannya ke istrinya, tapi sebelum dia bisa menjelaskan sepenuhnya, dia kehilangan kesadaran. Archane membantunya mendapatkan kembali kekuatannya, dan setelah bangun, Alphys menjelaskan lebih lanjut tentang permintaannya. Dia berbagi bahwa dia ingin menggunakan sihir cahaya, dikombinasikan dengan sihir gelap, untuk memulihkan ingatan istrinya. Archane menyadari bahwa dengan informasi ini, Alphys sekarang tahu bahwa dia adalah penyihir gelap. Sebuah gelar yang bisa menghancurkan reputasinya jika pengetahuan itu menyebar. Archane, sambil merenungkan dilema moralnya, bertanya apakah istri Alphys tahu tentang rencana itu. Kembali ke rumahnya, Archane membahas rencananya dengan Erika. Dia memberitahu Klump tentang keputusan yang telah dia buat.
Meskipun ada risiko, Klump mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, menunjukkan bahwa bergaul dengan Arcane bisa menghancurkan semua yang telah dia bangun. Tidak ada penyihir yang harus mempercayai penyihir gelap. Klump memperingatkan, tetapi Arcane teguh pada keputusannya. Memberitahu Klump bahwa dia bersedia mengorbankan segalanya demi kebahagiaan istrinya. Segera, laboratorium Arcane menjadi tempat rencana mereka. Erika berbaring di salah satu meja. Sementara Alphys dan istrinya terhubung ke kabel yang menghubungkan ingatan mereka. Klump berdiri di dekat Arcane, tampak khawatir, tetapi Arcane meyakinkannya. Mengaku bahwa meskipun ini prosedur eksperimen, dia pernah melakukannya dengan sukses sebelum transfer dimulai. Awalnya, semuanya tampak lancar, tapi kemudian ada yang salah. Saraf Erika mulai menolak transfer memori itu, astaga. Dan meski prosedurnya sukses di awal, jelas sihirnya nggak ngefek. Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum meninggal, sedihnya. Memberitahu Alphys bahwa dia bisa melihat cintanya tulus dan murni. Dia mengejutkan semua orang, termasuk Klump, dengan istilah ilmiah, yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Kata-kata terakhirnya penuh kesedihan. Sambil meminta maaf padanya karena bodoh, mengakui bahwa dalam waktu singkat yang mereka bagi, kecerdasannya adalah hal terbaik yang dia miliki, lalu dia meninggal dunia. Alphys berteriak kesakitan, nggak bisa menahan kesedihannya, kasihan. Klump berdiri di sana, air mata mengalir di wajahnya, menyaksikan akibat yang menghancurkan dari cinta mereka, kematian Erika, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi semua orang yang mengenalnya. Pada hari kematian Erika, Alphys diliputi kesedihan, membenturkan kepalanya berulang kali ke dinding, ampun. Hanya ketika Klump turun tangan dia dihentikan, saat pemakamannya keluarganya datang. Menjauhkan semua orang, termasuk Alphys dan keluarganya, dari menghadiri, dasar. Alphys ingat apa yang Erika katakan bahwa cahaya itu indah. Bahwa segala sesuatu di dunia ini indah, dia menyalahkan dirinya sendiri karena mengubahnya. Karena mengubah persepsinya tentang dunia, rasa bersalah ini mendorongnya untuk berubah pikiran. Dia kembali ke rumah Arcane bertekad untuk mengakhiri eksperimen ini. Tanpa ragu, Aldea mulai menuangkan bensin ke lantai, berani menyatakan bahwa eksperimen yang bisa membunuh seseorang dan mengubah pandangan orang lain tentang dunia seharusnya tidak pernah ada. Arcane mencoba meyakinkannya, berpendapat bahwa jika mereka melanjutkan proyek ini, mereka bisa menyelamatkan orang lain dengan masalah otak atau kecerdasan seperti Erika. Dan mencegah kematiannya sia-sia, namun Alphys sudah mengambil keputusan. Dia melemparkan api ke bensin, membakar seluruh laboratorium dan semua karya hidupnya. Semuanya, termasuk warisan Arcane, terbakar habis sekarang. Kembali ke tebing tempat Arcane berdiri, menceritakan kisah itu. Dia menyatakan bahwa Alphys telah meninggalkannya. Ia mengklaim kegagalan Alphys untuk bertanggung jawab atas kematian istrinya membuatnya tidak berarti. Dan dia di sini bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk melenyapkan siapapun yang seperti dia. Mereka yang telah belajar darinya. Arcane menyebut Alphys arogan, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Menuduhnya tidak pernah mengerti bagaimana berterima kasih pada seseorang yang telah membantunya. Pada titik ini, Srone maju dan berbicara pada Arcane. Dia mengakui bahwa meskipun dia tahu apa yang dilakukan kepala sekolah Alphys itu salah, penilaiannya sendiri telah dikaburkan oleh masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa seperti Arcane, dia juga masih terikat pada sesuatu yang terjadi 40 tahun lalu. Srone meninggikan suaranya, menegaskan bahwa bahkan jika apa yang dikatakan Arcane itu benar, alasan sebenarnya kemarahannya bukan hanya masa lalu, tapi karena Arcane juga merindukan Erika. Terjadi keheningan singkat antara Sirone dan Arcane, dan jelas bagi semua yang hadir bahwa perkataan Sirone telah menyentuh hati Arcane. Arcane tiba-tiba teringat pertama kali dia melihat Erika bersama Alphys. Yang menonjol baginya adalah kepolosan dan kemurnian di wajahnya. Kemurnian yang begitu cerah hingga membuatnya kagum sekaligus takut. Dia menyadari bahwa kepolosan Erika memiliki potensi untuk menerangi dunia. Sesuatu yang dia takutkan. Tawa sinis lolos dari Arcane saat dia menolak emosi. Seperti empati dan simpati sebagai kelemahan. Dia percaya bahwa umat manusia dapat melampaui dirinya sendiri. Baik menuju kejahatan besar atau kebaikan besar. Kemudian dia berbalik menghadap Sirone, mengejeknya. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah bersekutu dengan Alphys. Murid-murid tiba-tiba, Arcane mengeluarkan sihir gelap dalam upaya terakhir untuk menghancurkan mereka. Bahkan saat dia tampak semakin lelah, tapi Siron belum selesai. Dia bertanya, bagaimana Arcane bisa melewati hukum pertukaran yang setara? Belajar dari tindakan musuhnya, Arcane tertawa puas dengan pertanyaan itu. Mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan energi gelap untuk memerintahkan sebuah asteroid, yang jika jatuh, akan menghancurkan seluruh gunung dan semua orang di atasnya. Sekarang masalah sebenarnya adalah bagaimana menghentikan penyihir Arcane. Tepat ketika situasinya tampak tanpa harapan, cahaya menyilaukan muncul di kejauhan. Alphys berjalan menuju Arcane. Dengan aura kekuatan yang mengelilinginya, dia mendekat dengan mata penuh cahaya. Semua yang hadir tahu bahwa ini adalah sisi Alphys yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tingkat kemarahan yang menyaingi Arcane sendiri, para siswa hanya bisa melihat Alphys. Saat dia semakin dekat, mereka semua memanggil kepala sekolah serempak. Alphys menyerang Arcane dengan sambaran petir, mengenainya tepat di puncak gunung. Dia mengamati bagaimana Arcane telah menua dan berkomentar bagaimana dia tidak pernah menyangka akan menjadi korban plafon ingatan yang Arcane lakukan pada seluruh sekolah. Alphys mengungkapkan bahwa dia senang masih bisa mengingat kehidupan cintanya. Meskipun ada segel ingatan, dia kemudian berbalik ke arah para siswa dan berterima kasih kepada mereka karena telah melindungi yang lain yang berada di bawah mantra. Dia mengakui bahwa tanpa bantuan mereka, Arcane bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk pada yang lain. Saat Alphys berjalan menuju Arcane, Srone berlari mengejarnya. Dan Alphys bertanya apakah kekuatan tekad Srone telah pulih. Srone terkejut bagaimana Alphys tahu. Alphys menjelaskan bahwa meskipun usia Arcane
Dia masih memiliki kekuatan tekad yang cukup besar. Alphys mengungkapkan bahwa proyek terbaik Arcane. Plafon ingatan adalah sesuatu yang dia terapkan pada dirinya sendiri juga. Yang memungkinkannya melupakan ingatan magisnya, memberinya lebih banyak kekuatan tekad. Srone terkejut dengan keberadaan metode semacam itu. Alphys lebih lanjut menjelaskan bahwa, dalam pertempuran yang mereka hadapi, tanpa kartu truf, mereka tidak akan bisa mengalahkan Arcane. Dia menyarankan agar mereka bertarung sendiri tanpa melibatkan para siswa. Dan Srone setuju. Namun, Srone menunjukkan bahwa, meskipun Alphys telah menyegel kecerdasannya, para siswa masih bisa mendengar dan memproses semua yang terjadi di sekitar mereka. Dia ragu mereka akan ingin melihatnya sebagai kepala sekolah mereka. Setelah mendengar tentang hal-hal mengerikan yang dia lakukan, seperti membakar orang hidup-hidup dan membunuh istrinya. Berbalik ke arah para siswa, Alphys menyuruh mereka mengikutinya. Dia menjelaskan bahwa jika mereka ingin melanjutkan eksperimen implantasi memori, itu hanya mungkin karena pengorbanan Erika. Ini semakin memicu amarahnya, dan dia mengungkapkan bahwa mengambil ingatan tentang dirinya dan Erika adalah bagian dari rencananya. Untuk menciptakan ratusan organisme magis, dia menunjukkan bukti dari tesis penelitiannya kepada Arcane, dan buku-buku yang ditulis 40 tahun lalu sebelum lab itu hancur. Ternyata, niat aslinya adalah menaklukkan dunia. Arcane terkejut mendengarnya, bahwa alasan sebenarnya di balik tindakan Alphys akhirnya terbongkar. Alphys mengakui bahwa dia tahu ingatan Arcane ada di dalam Harvest. Itu sebabnya Harvest tidak patuh padanya. Ia menghancurkan diri sendiri demi menyelamatkan Canis dan Aaron. Mendengar semua ini, Canis menjadi murka dan menangis, menyadari semua yang mereka lakukan untuk Alphys sia-sia belaka, karena dia berencana membunuh mereka semua. Situasi semakin memanas. Arcane melihat bahwa bukan hanya para murid yang menentangnya. Bahkan para pelayannya pun berbalik melawannya sebagai balasan. Arcane menggantung benda seperti asteroid di udara dengan sihir kegelapan. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan benda itu jatuh dengan cepat ke arah mereka. Para murid kini ketakutan akan nyawa mereka. Memanggil Alphys untuk meminta bantuan.